Bab 3011, 3 senjata surgawi kelas Raja Defensif Murni yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi Penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung ketika Duan Lingtian dan Ling Jueyun berjalan keluar dari aula, orang lain yang telah lulus ujian keluar dari aula lain. Saat ini, ada 8 orang, termasuk Duan Lingtian, di dalam ruangan. Begitu Duan Lingtian dan Ling Jueyun berjalan keluar, beberapa orang menyelidiki mereka dengan kesadaran surgawi mereka. Memang, dia berusia kurang dari 100 tahun. Keduanya lebih muda dari 100 tahun. Surga, siapa mereka? Mereka sudah sangat kuat di usia ini. Seberapa kuat mereka di masa depan? Duan Lingtian, Ling Jueyun. Selama keduanya tidak mati sebelum waktunya, mereka pasti akan terkenal di Profound Nether Mansion di masa depan. Dengan bakat dan keterampilan pemahaman mereka, begitu mereka tumbuh lebih kuat, mereka pasti akan meninggalkan Mansion Nether mendalam dan mendominasi wilayah surga selatan. Lebih muda dari 100 tahun. Ketika peserta yang baru saja lulus uji coba mendengar diskusi di sekitarnya, dia secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Memang, dia mengkonfirmasi bahwa duo itu benar-benar berusia kurang dari 100 tahun setelah menyelidiki dengan kesadaran surgawinya. Penemuannya membuatnya merasa sedih. Mereka berusia kurang dari 100 tahun tetapi mereka berhasil memasuki kuil Dewa Surgawi dan melewati ujian yang sulit. Di masa lalu, pemuda ini menganggap dirinya jenius. Namun, di depan duo ini, dia benar-benar tidak bisa dianggap jenius sama sekali. Dia lebih tua dari 300 tahun, dan keduanya bahkan belum berusia 100 tahun. Namun, mereka tidak lebih lemah darinya. Karena orang-orang ini ada di sini, dia tahu mereka semua telah lulus ujian. Ini berarti bahwa mereka semua adalah celestial tertinggi surgawi puncak yang telah memahami satu kedalaman hukum, setidaknya. Pada saat ini, Sue Jingyu melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak melihat pintu masuk atau lorong, dia bertanya dengan bingung, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita hanya tinggal di sini dan menunggu? Dengan kata-kata ini, perhatian semua orang beralih dari Duan Lingtian dan Ling Jueyun, dan mereka mulai mengamati sekeliling mereka. Kurasa, mungkin, harus ada sejumlah orang di sini sebelum kita bisa maju, seorang pria parubaya berspekulasi dengan keras. Itu masuk akal, beberapa orang lain setuju. Kami sekarang memiliki 8 orang. Ada 2 orang lagi yang tidak ada di sini. Mereka harus segera datang. Hanya 1 orang yang muncul, menggantikan salah satu peserta yang telah meninggal selama persidangan. Tidak ada yang muncul di aula lain sejak itu. Karena ada 10 aula, kurasa kita hanya bisa melanjutkan setelah ada 10 orang di sini. Orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka menyaksikan 2 peserta yang tersisa yang masih menjalani persidangan. Pencobaan mereka akan segera berakhir. Mereka tampak cukup kuat sehingga mereka mungkin dapat dengan mudah melewati persidangan. Itu sama sekali tidak mengejutkan. Seseorang yang berhasil mendapatkan 10 poin harus agak kuat. Belum tentu. Beberapa orang tidak beruntung, dan beberapa berhasil mengumpulkan 10 poin karena mereka mendapat bantuan. Kamu berbicara tentang jenius, Hong Tao, dari Sekte Awan Pengasih, kan? Dia, memang, tidak beruntung. Dia bisa berdiri di sini bersama kita sekarang, tetapi dia meninggal karena dia membantu orang lain. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Faktanya, tidak ada dari kita yang tahu sebelumnya. Sepertinya kita tidak akan bisa meninggalkan alam bawah dari alam kuno surga selatan dengan kenangan tentang kuil Dewa Surgawi. Jika dia sekuat Duan Lingtian, apakah dia akan mati? Saat beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri, mata mereka kembali ke Duan Lingtian lagi. Duan Lingtian berdiri tak bergerak dengan mata tertutup. Ling Jueyun yang berdiri tidak jauh juga menatap Duan Lingtian. Ekspresi dinginnya tampak mencair ketika dia melihat Duan Lingtian. 2 orang ini, Sue Jingyu, yang berdiri di samping, sedikit bingung saat melihat perubahan ekspresi Ling Jueyun. Sebelum keduanya memasuki aula, dia yakin bahwa Ling Jueyun agak acuh tak acuh ketika melihat Duan Lingtian. Namun, pada saat ini, Ling Jueyun memandang Duan Lingtian seolah-olah Duan Lingtian adalah seorang teman. Apa yang mereka bicarakan di dalam? Karena Duan Lingtian dan Ling Jueyun telah berkomunikasi menggunakan transmisi suara, Sue Jingyu, tentu saja, tidak mengetahui rahasia percakapan mereka. Ketika Duan Lingtian keluar dari aula,
ekspresinya tetap acuh tak acuh. Sebaliknya, senyum tipis terlihat di wajah Ling Jueyun. Ditambah dengan perubahan ekspresi Ling Jueyun sekarang, Sui Jingyu mau tidak mau merasa penasaran. Pada saat ini, Duan Lingtian yang berdiri dengan mata tertutup mungkin tampak seperti sedang beristirahat. Namun, dia, pada kenyataannya, berbicara dengan Huanger, artefak jiwa yang baru saja dia peroleh. Artefak apa yang menjadi jiwamu sebelum ini? Artefak terkenal yang disebut Divine Phoenix Glaze Sword, jawab Huanger. Kamu adalah jiwa pedang juga di masa lalu. Chaos Divine Earth menyela, terkejut. Jika kamu adalah jiwa dari pedang suci yang menonjol sebelumnya, akan lebih mudah bagimu untuk menjadi jiwa pedang di tubuh anak ini. Selain itu, kamu juga akan lebih sinkron dengan pedang. Huanger berkata, ada satu hal lagi yang mungkin tidak kamu ketahui. Pedang Divine Phoenix Glaze dan Seven Orifices Sword Exquisite ditempa oleh pembangkit tenaga listrik yang sama. Plus, mereka disempurnakan satu demi satu. Keduanya tinggal bersama untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, jiwa pedang dari Seven Orifices Sword Exquisite dan aku dilahirkan hampir pada waktu yang bersamaan. Saya biasa memanggil mantan jiwa pedang indah 7 lubang sebagai kakak perempuan. Namun, bahkan jika tuan rumah kami memiliki artefak Devata lain, saya masih akan membuat keputusan yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Berdasarkan kata-katanya, dapat dilihat bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan mantan jiwa pedang indah 7 lubang. Kamu tahu jiwa asli dari pedang indah 7 lubang. Apakah Anda tahu apa hubungan antara pemilik asli pedang indah 7 lubang dan paman ketiga? Duan Lingtian bertanya, artefak terkemuka jarang ditemukan bahkan di alam dewa. Di tanah persembahan surgawi, semua artefak terkenal adalah terkenal, dan pemiliknya juga merupakan figur yang kuat, jawab Huang, dengan betapa terkenalnya pedang indah 7 lubang di dunia. Masa lalu, hampir semua orang mengenal pemiliknya. Adapun hubungan antara pemilik asli dari 7 lubang pedang indah dan Xia Jie, kamu harus bertanya pada Xia Jie. Aku tidak bisa memberitahumu dan juga tidak harus memberitahumu tentang itu. Dia menghela nafas setelah selesai berbicara. Setelah mendengar desahan Huanger, Duan Lingtian berspekulasi bahwa pemilik asli pedang indah 7 lubang dan Xia Jie pasti memiliki hubungan yang tidak biasa. Kamu mengatakan bahwa pedang indah 7 lubang adalah artefak yang menonjol. Jadi, artefak juga dibagi menjadi nilai primitif, biasa-biasa saja, dan menonjol. Duan Lingtian bertanya, dia hanya tahu bahwa artefak Devata lebih unggul dari senjata surgawi. Selain itu, mereka bahkan memiliki jiwa artefak. Namun, dia tidak tahu bahwa ada tingkatan artefak Devata yang berbeda. Ya, kata Huanger, artefak dibagi menjadi artefak primitif, artefak biasa-biasa saja, dan artefak terkemuka. Apakah ada artefak yang lebih unggul dari artefak terkemuka? Duan Lingtian bertanya. Tidak, jawab Huanger, artefak yang menonjol adalah artefak tertinggi. Hanya yang terkuat dan paling terampil yang mampu menempa mereka. Tidak hanya seseorang harus terampil, bahan yang dibutuhkan untuk menempa artefak yang menonjol, lingkungan penempaan, dan waktu penempaan juga memiliki persyaratan yang ketat. Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang artefak terkemuka setelah mendengarkan kata-kata Huanger. Dia juga belajar lebih banyak tentang artefak biasa-biasa saja dan artefak primitif darinya. Ternyata, sebagian besar kaisar surgawi dari alam Devata hanya memiliki artefak primitif. Sangat sedikit yang memiliki artefak biasa-biasa saja, apalagi artefak yang menonjol. Artefak hanya dibagi menjadi 3 tingkatan, tidak seperti Celestial Weapon yang dibagi menjadi kelas primitif, biasa-biasa saja, dan menonjol sebelum dibagi lagi menjadi Duke Grade, King Grade, Royal Grade, dan Emperor Grade. Selain itu, hanya artefak Devata yang dapat melahirkan jiwa artefak. Adapun senjata surgawi, hanya senjata surgawi tingkat kaisar yang dapat disuntikkan secara paksa dengan kehidupan untuk menghasilkan roh artefak. Perbedaan antara jiwa artefak dan roh artefak tidak hanya terletak pada namanya. Yang pertama lahir sedangkan yang kedua tidak. Yang pertama, tentu saja, lebih unggul dari yang terakhir. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian sedikit menyipitkan matanya. Dia sekali lagi diingatkan akan senjata surgawi kelas kaisar yang pernah dia miliki, Pagoda Indah 7 Harta Karun. Ada roh artefak asing yang dipenjarakan secara paksa di pagoda, itu adalah gagak emas berkaki 3 yang disebut Elder Huo.
Meskipun kekuatan pedang indah 7 lubang sebanding dengan senjata surgawi kelas kaisar jika aku menggunakannya dengan kekuatanku saat ini, itu masih harus lebih lemah daripada senjata surgawi kelas kaisar dengan roh artefak asing. Senjata surgawi tingkat kaisar dengan roh artefak asing jauh lebih kuat daripada senjata surgawi tingkat kaisar tanpa roh artefak asing. Duan Lingtian juga mengetahui bahwa ada perbedaan kekuatan antara senjata surgawi kelas kaisar juga. Pada saat ini, keributan pecah, menyebabkan Duan Lingtian membuka matanya. Mereka keluar. Duan Lingtian melihat 2 orang keluar dari 2 aula. Akhirnya, 10 orang berkumpul di ruangan itu. Segera setelah itu, suara yang Duan Lingtian duga adalah milik Dewa Surgawi Surga Selatan berdering lagi. Selamat, kamu lulus ujian pertama di kuil Dewa Surgawi. Selanjutnya, 3 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang dipelihara oleh Dewa Surgawi akan muncul. Mengenai siapa yang akan mendapatkannya, terserah Anda untuk memutuskan. Petik 2, Bab 3012, maaf penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung 3 senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang telah dipelihara oleh energi asal surgawi Dewa Surgawi. Mata 10 orang di ruangan itu segera menjadi cerah ketika mereka mendengar kata-kata yang tampaknya adalah Dewa Surgawi Surga Selatan. Saat berikutnya, 3 potong baju besi gelap muncul di udara. Mereka diselimuti cahaya hitam dan petir ungu terlihat berkedip pada mereka. Setiap kali sambaran petir ungu menyala, udara tampak beriak. Sebuah energi misterius membayangi ruangan itu, sedikit menekan penghuni ruangan itu. Jadi ini adalah 3 senjata surgawi kelas raja defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Mata Duan Lingtian berkilau cerah saat dia melihat 3 senjata surgawi kelas raja yang defensif, jelas senang. Senjata surgawi kelas raja defensif murni yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi tidak diragukan lagi lebih kuat dari senjata surgawi kelas raja defensif biasa, rompi skala merah, yang dimiliki Duan Lingtian. Faktanya, itu hanya sedikit lebih lemah dari senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif. Ledakan, 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 ledakan. Duan Lingtian masih tenggelam dalam pikirannya ketika serangkaian ledakan terdengar di udara. 8 orang, termasuk Sui Jingyu, terbang ke udara, menuju ke 3 senjata surgawi kelas raja yang melayang di udara dengan kecepatan kilat. Senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang dipelihara oleh Dewa Surgawi sangat langka. Bahkan 3 sekte dan 2 klan hanya memiliki sedikit senjata semacam itu. Senjata itu langka dan tak ternilai harganya. Siapa yang bisa melawan mereka? Astaga, 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 astaga. Duan Lingtian dan Ling Jueyun tetap di tempat mereka. Mereka menyaksikan dengan santai ketika 8 orang berlari menuju 3 senjata surgawi kelas raja dengan kecepatan cahaya, berharap untuk mendapatkan senjata mereka terlebih dahulu. Ling Jueyun memandang Duan Lingtian dan berkata, "Aku menginginkannya." Duan Lingtian mengangkat alis. "Apakah kamu kekurangan senjata surgawi kelas raja?" Dia sedikit terkejut bahwa Ling Jueyun tertarik pada senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Meskipun langka, bagaimanapun juga Ling Jueyun berasal dari tanah persembahan surgawi. Ada banyak harta yang jauh lebih unggul dari senjata surgawi kelas raja. Mengapa Ling Jueyun menginginkannya? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Ketika saya meninggalkan tanah persembahan surgawi, saya membawa beberapa artefak dan senjata surgawi kelas kaisar. Senjata surgawi kelas raja yang saya miliki saat ini diperoleh nanti. Namun, apakah menurut Anda bijaksana bagi saya untuk secara terbuka menggunakan artefak dan senjata surgawi kelas kaisar? Ling Jueyun melirik Duan Lingtian. Apakah kamu secara terbuka menggunakan artefakmu? Jika 3 sekte dan 2 klan mengetahui bahwa Anda memiliki artefak, mereka pasti akan membunuh Anda jika Anda menolak untuk menyerahkan artefak tersebut kepada mereka. Aku sudah mendapatkan pedang surgawi kelas raja yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi di alam bawah alam kuno surga selatan, tapi aku kekurangan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Baik, Duan Lingtian sedikit mengangguk ketika mendengar penjelasan Ling Jueyun. Bagaimanapun, dia bisa berempati dengan Ling Jueyun. Seperti yang dikatakan Ling Jueyun, dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan keberadaan pedang indah 7 lubang, kecuali dia 100% yakin tidak ada orang di sekitarnya dan dia bisa membunuh lawannya. Terlebih lagi, jika dia bertarung dengan Ling Jueyun untuk memperebutkan senjata surgawi kelas raja, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Ling Jueyun.
Bagaimanapun, Ling Jueyun memiliki artefak dari alam persembahan surgawi. Selain itu, kemungkinan besar artefak Ling Jueyun juga memiliki jiwa artefak. Bahkan jika dia yakin dia bisa mengalahkan Ling Jueyun, dia tetap tidak akan melawan Ling Jueyun untuk mendapatkan senjata surgawi kelas raja yang defensif. Lagi pula, meskipun datang dengan syarat, salah satu senjata surgawi kelas raja adalah milikmu. Dua sisanya adalah milikku, kata Duan Lingtian kepada Ling Jueyun. Berdasarkan kata-katanya, dia jelas tidak berpikir 8 peserta lainnya akan dapat merebut senjata surgawi kelas raja yang murni defensif darinya. Itu tidak masalah bagiku karena aku hanya bisa menggunakan satu. Ling Jueyun mengangkat bahu. Ledakan, 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 ledakan. Sementara Duan Lingtian dan Ling Jueyun sedang berbicara, pertempuran sengit terjadi antara 8 orang yang memperebutkan 3 senjata surgawi kelas raja. Orang-orang ini menyerang tanpa pandang bulu. Setiap kali satu orang meraih salah satu dari 3 senjata surgawi kelas raja, dia akan langsung menjadi sasaran 7 orang lainnya. Pada saat ini, sulit untuk memprediksi hasilnya. Setelah beberapa saat, salah satu peserta menemukan hanya ada 8 dari mereka yang bersaing untuk mendapatkan 3 senjata surgawi kelas raja. Dia berpikir dalam kebingungan, mengapa hanya ada 8 dari kita? Ledakan, peserta, seorang pria parubaya, mundur dari pertempuran sejenak dan melihat 2 pria muda berdiri santai di sudut. Seolah-olah mereka sama sekali tidak tertarik dengan senjata surgawi kelas raja. Dia bertanya, apakah kalian berdua tidak tertarik dengan senjata surgawi kelas raja? Suara pria parubaya itu keras dan jelas, meredam suara-suara dari pertempuran yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, 7 orang yang memperebutkan senjata surgawi kelas raja menghentikan gerakan mereka dan bertukar pandang sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Di antara 7 orang, 4 dari mereka sedikit menggigil ketika mereka melihat Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian tampaknya telah memahami 2 kedalaman hukum. Kekuatannya lebih unggul dari mereka, dan pertahanannya luar biasa. Bahkan jika mereka menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak akan mampu menembus pertahanannya. Ekspresi ketakutan di wajah keempat peserta menarik perhatian 3 orang yang tersisa di belakang mereka. Ketiga orang ini tidak menyadari kekuatan Duan Lingtian karena mereka tidak menyaksikannya dalam pertempuran selama persidangan pertama di kuil Dewa Surgawi. 2 dari mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Apakah pemuda berpakaian ungu itu sangat kuat? Dia bahkan belum berusia 100 tahun, seberapa kuat dia? Pria parubaya yang memperhatikan ketidakhadiran Duan Lingtian dan Ling Jueyun pertama-tama mencibir. Mengapa kalian berdua tidak mencari tahu sendiri seberapa kuat dia? Kekuatan ketiga pria ini setara dengan miliknya. Dia tahu mereka tidak akan cocok untuk Duan Lingtian bahkan jika mereka bergabung. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang telah menyaksikan kehebatan Duan Lingtian sebelumnya berkata, Duan Lingtian, kebanyakan dari kita tahu betapa kuatnya dirimu. Mengapa Anda tidak mengambil salah satu senjata surgawi kelas raja, dan meninggalkan 2 sisanya untuk kami? Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, ketiga lelaki yang tidak mengerti itu mengerutkan kening. Sebaliknya, 4 orang lainnya, termasuk Sue Jingyu, mengangguk setuju. Tepat sekali, Duan Lingtian, mengapa Anda tidak memilih salah satu dari 3 senjata surgawi kelas raja? Duan Lingtian, setelah kamu. Itu benar, itu benar. Mari kita memperebutkan 2 senjata yang tersisa. Setelah melihat reaksi keempat peserta, ketiga pria yang tidak mengerti itu akhirnya menyadari bahwa Duan Lingtian bukanlah orang yang sederhana. Mungkinkah pemuda berbaju ungu itu adalah puncak surgawi tertinggi yang telah memahami 2 kedalaman hukum? Itu mungkin. Kalau tidak, mengapa yang lain menyerahkan senjata surgawi kelas raja dengan mudah? Bagaimanapun, itu adalah senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Melihat betapa takutnya mereka terhadapnya, saya rasa kami sama sekali bukan lawannya. Jika dia menginginkannya, biarkan dia memilikinya. Ketiga pria itu akhirnya memutuskan untuk tidak menolak saran lelaki tua itu untuk membiarkan Duan Lingtian memiliki salah satu senjata surgawi kelas raja. Pada saat ini, 7 peserta memandang Duan Lingtian, menunggu jawabannya. Ketiga pria yang tidak mengerti itu yakin Duan Lingtian akan langsung menyetujui permintaan itu. Sebaliknya, 4 peserta yang tersisa tidak yakin. Mereka khawatir Duan Lingtian mungkin menginginkan ketiga senjata surgawi kelas raja.
Pada saat itu, 5 dari mereka tidak punya pilihan selain saling percaya dan bergabung untuk melawan Duan Lingtian. Mereka tahu jika mereka tidak bergabung, mereka sama sekali tidak cocok untuknya. Namun, bahkan jika mereka bergabung, mereka tahu tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh atau mengalahkan Duan Lingtian. Paling-paling, mereka akan bisa seri. Selain itu, akan sulit bagi mereka untuk bekerja sama karena mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Senjata surgawi kelas raja. Duan Lingtian tersenyum tipis sebelum dia dengan tenang berkata, "Maaf, tapi aku ingin 2 senjata surgawi kelas raja." Bab 3013, semuanya sekaligus. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung 2 senjata surgawi kelas raja. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, 5 peserta, termasuk Sue Jingyu, sedikit mengernyit. Mereka merasa dia agak menuntut. Meski demikian, tak satu pun dari mereka yang berani menyuarakan ketidakpuasan mereka. Paling tidak, Duan Lingtian tidak berniat untuk mengambil ketiga senjata surgawi kelas raja. Di sisi lain, 3 peserta yang tidak mengerti yang tidak menyaksikan kekuatan Duan Lingtian tidak menyembunyikan ketidaksenangan mereka. Salah satu dari 3 pria, seorang pria parubaya, memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan ekspresi gelap di wajahnya, "Nak, tidakkah kamu pikir kamu terlalu serakah? Apakah kamu punya pendapat tentang itu?" Duan Lingtian memandang pria itu dengan penuh arti sebelum 2 pria lainnya bisa menimpali. "Kamu bahkan belum berusia 100 tahun. Mengapa Anda membutuhkan 2 senjata surgawi kelas raja? Apakah Anda bahkan mampu menyimpannya?" Pria parubaya itu bertanya dengan dingin sambil memelototi Duan Lingtian. Dia telah menemukan Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia tidak menyadari kekuatan Duan Lingtian. Ada banyak pembangkit tenaga listrik berbakat di bawah usia 100 dalam sejarah Profound Nether Mansion, tetapi yang terkuat di antara mereka hanya sekuat dia. Bahkan belum berusia 100 tahun. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, seorang pria muda, salah satu dari 3 peserta yang tidak mengerti, memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki Duan Lingtian. Kemudian, dia menoleh ke 5 peserta lainnya, termasuk Sue Jingyu, dan berkata dengan nada menghina, "Itu benar. Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Anda banyak yang takut pada anak nakal yang bahkan belum berusia 100 tahun." Pengecut, kelima peserta tidak malu dan juga tidak marah ketika diolok-olok oleh pemuda tersebut. Sebaliknya, mereka memandangnya seolah-olah dia idiot. Kekuatan pemuda ini kira-kira setara dengan mereka, dia hanya memahami satu kedalaman hukum. "Apakah ini berarti kalian berdua berencana untuk melawanku?" Duan Lingtian menatap pemuda itu. Sudut bibirnya terangkat menjadi seringai. "Brat, berhentilah bermain-main denganku. Jika Anda menginginkan 2 senjata surgawi kelas raja, Anda harus melewati saya terlebih dahulu." Pemuda itu membalas, jelas tidak menganggap serius Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak menjawab pemuda itu. Sebagai gantinya, dia melihat pria terakhir dari kelompok 3 orang. Pria ini adalah peserta yang keluar dari aula ketika Duan Lingtian dan Ling Jueyun keluar dari aula lain sebelumnya. "Bagaimana denganmu? Apakah Anda berencana untuk melawan saya juga?" Pria itu memandang Duan Lingtian, mengingat diskusi 5 peserta lainnya sebelumnya. Itu benar, mereka berusia di bawah 100 tahun. Keduanya berusia di bawah 100 tahun. Surga, siapa mereka? Mereka sangat berbakat bahkan di usia yang begitu muda. Bisakah kamu bayangkan betapa kuatnya mereka di masa depan? Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Jika mereka tidak mati sebelum waktunya, mereka pasti akan menjadi karakter yang tangguh di masa depan. Berdasarkan bakat bawaan dan keterampilan pemahaman mereka yang tinggi, bahkan Profound Nether Mansion akan terlalu kecil untuk mereka. Wilayah surga selatan adalah tempat mereka berada. Setelah dia mengingat percakapan yang dia dengar, pria itu tetap diam ketika dihadapkan dengan pertanyaan Duan Lingtian. "Sepertinya kamu satu-satunya yang tidak memiliki pendapat di antara ketiganya." Duan Lingtian melirik pria itu sebentar sebelum dia mengalihkan pandangannya ke 2 pria lainnya dan dengan samar berkata, "Karena kalian berdua tidak puas, mengapa kalian tidak menyerangku bersama-sama?" Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari pandangan, membuat tanah bergetar di belakangnya. Suara mendesing. Duan Lingtian tiba-tiba muncul di depan pria parubaya dan pemuda yang tidak puas dengan dia menginginkan 2 senjata surgawi kelas raja. Serang bersama. Pemuda itu tertawa sebelum dia berkata dengan jijik, "Nak, aku bisa mengalahkanmu sendiri." "Betulkah?"
Saya tidak sabar untuk melihat apa yang Anda miliki, Duan Lingtian menyeringai. Pria muda itu mengejek dan menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Pisau pendek, senjata surgawi kelas raja, muncul di tangannya. Auranya yang dingin dan mendominasi menyebar ke sekitarnya. Dari sini saja, orang bisa tahu itu bukan senjata surgawi kelas raja biasa. Itu adalah senjata surgawi kelas raja yang murni ofensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Pria muda itu melemparkan semua metode surgawi tingkat duke dan kemampuan surgawinya sebelum mengirim energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan dengan hukum kedalaman logam ke dalam pisau pendek yang dia pegang. Hanya dalam sekejap, pisau pendek itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan auranya meningkat. Hukum kedalaman dasar logam, kedalaman elemen logam. Begitu Duan Lingtian merasakan aura tajam dari energi asal surgawi pemuda itu, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa pemuda itu telah memahami hukum logam. Hukum logam adalah hukum ofensif, dan kedalamannya sebagian besar adalah keterampilan ofensif. Kedalaman dasarnya, kedalaman elemen logam, dapat meningkatkan ketajaman senjata surgawi dan energi asal surgawi seseorang. Berdengung, 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 berdengung. Celestial Knife menembakkan ki yang sangat terang seperti matahari saat pemuda itu mendekat ke Duan Lingtian. Pisau pendek itu bersinar lebih terang dari sebelumnya, seperti matahari yang bisa mengalahkan kegelapan, menarik perhatian semua orang. Duan Lingtian dengan santai terbang di udara untuk memenuhi serangan yang masuk. Energi asal surgawinya yang didorong oleh hukum kedalaman elemen bumi-bumi melonjak keluar dari tubuhnya saat dia menggunakan metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Energi asal surgawinya melonjak menjadi pedang raksasa yang tiba-tiba muncul di tangannya. Aura pedang raksasa itu terlalu berlebihan. Setelah melihat ini, pemuda itu menyipitkan matanya, dan ekspresinya berubah serius. Dia telah memahami hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi. Meskipun demikian, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka yang mampu melewati ujian dan berhasil sejauh ini akan memiliki kekuatan yang setara dengannya. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah Duan Lingtian atau dia lebih kuat. Meskipun dia telah memahami hukum kedalaman elemen bumi-bumi, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Pengalaman pertempurannya pasti lebih rendah dariku. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, saya memiliki keuntungan. Dengan pemikiran ini, kepercayaan diri pemuda itu meningkat. Dia agak percaya diri tentang kemenangannya. Sayang, kepercayaan diri pemuda itu tidak bertahan lama. Itu segera digantikan oleh kejutan. B. Bagaimana mungkin? A. Apakah dia mencari kematian? Matanya melebar ketika dia melihat Duan Lingtian menyerangnya secara langsung tanpa niat untuk menghindari serangannya. Dia berasumsi Duan Lingtian akan menangkis serangannya dengan pedang raksasanya. Namun, sepertinya Duan Lingtian telah memilih untuk mengabaikan hidupnya hanya untuk menyerangnya. Seolah-olah Duan Lingtian bermaksud agar mereka mati bersama. Dia bisa melihat tekad di mata Duan Lingtian sehingga dia tidak berpikir Duan Lingtian sedang menggertak. Kamu gila, teriak pemuda itu ketika dia sadar kembali. Dia dengan cepat bergerak untuk menghindari serangan Duan Lingtian. Untuk alasan ini, kekuatan serangannya sangat berkurang. Kekuatan yang berkurang dari serangan pemuda itu menyapu Duan Lingtian dan dengan mudah dibelokkan oleh rompi skala merah di tubuh Duan Lingtian. Meskipun pemuda itu berhasil menghindari serangan Duan Lingtian, dengan melakukan itu, dia telah memberi Duan Lingtian keunggulan. Dia mencoba membalas dengan sekuat tenaga, tetapi dia menemukan bahwa Duan Lingtian tidak berniat menghindari serangannya seperti sebelumnya. Dengan ini, pemuda itu semakin pasif dalam pertempuran. Akhirnya, ketika dia menyerang untuk ketiga kalinya, dia memutuskan untuk tidak menghindari serangan Duan Lingtian lagi dan menyerang ke depan. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar cukup berani untuk mati bersamaku, teriak pemuda itu sambil mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang Duan Lingtian. Sayangnya, pemuda itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanan Duan Lingtian. Rompi skala merah di tubuh Duan Lingtian yang memancarkan cahaya master tampak tak terkalahkan. Bagaimanapun, itu telah didorong oleh Chaos Diviner. Kamu sudah memahami hukum kedalaman kedua bumi. Ekspresi pemuda itu berubah drastis. Realisasi akhirnya menyadarkannya. Dia akhirnya menyadari mengapa 5 peserta lainnya begitu takut pada Duan Lingtian sampai-sampai mereka rela menyerahkan 2 senjata surgawi kelas raja kepada Duan Lingtian tanpa perlawanan. Ternyata, Duan Lingtian telah memahami kedalaman pertahanan dari hukum bumi. Ledakan,
Gelombang penyesalan membanjiri pemuda itu saat Duan Lingtian menghunus pedang raksasanya ke arah pemuda itu, dengan mudah menembus pertahanan pemuda itu. Bab 3014, apakah dia mengira dia Duan Lingtian? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian dengan mudah memotong pertahanan pemuda itu seperti pisau panas menembus mentega. Tidak, pemuda itu menangis dalam kesedihan sebelum dia meninggal. 5 peserta, termasuk Sue Jingyu, menyaksikan Duan Lingtian membunuh pemuda itu. Mereka bersorak dalam hati ketika mereka ingat bagaimana pemuda itu mengejek mereka sebelumnya karena takut pada Duan Lingtian. Betapa bodohnya, apakah dia benar-benar berpikir kita bodoh? Tidak bisakah dia mengatakan ada sesuatu yang salah dilihat dari betapa takutnya kita terhadap Duan Lingtian? Layani dia dengan benar. Apakah kita akan menyerahkan 2 senjata surgawi kelas raja kepada Duan Lingtian tanpa alasan sama sekali? Dengan kekuatan Duan Lingtian, saya tidak berpikir saya akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia menuntut ketiga senjata surgawi kelas raja. Seorang pemuda, yang merupakan bagian dari 3 peserta yang tidak menyadari kekuatan Duan Lingtian, menghela nafas lega. Syukurlah, meskipun dia tidak menyadari kekuatan Duan Lingtian, dia memilih untuk tidak menentang Duan Lingtian ketika dia mengingat percakapan yang dia dengar. Dia benar-benar berterima kasih, keputusannya untuk tetap diam telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat seorang pria parubaya dan menghela nafas ke dalam. Saya khawatir orang ini dalam masalah. Pria parubaya itu adalah salah satu dari 2 pria yang telah mengejek dan menentang Duan Lingtian sebelumnya. Melihat kematian menyedihkan pemuda itu, pada saat ini, wajah pria parubaya itu sepucat selembar kertas. Dia memandang Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat monster yang menakutkan. Sementara itu, Duan Lingtian baru saja mengklaim cincin tata ruang dan senjata surgawi kelas raja dan menyimpannya. Poin yang telah dikumpulkan oleh pemuda itu juga ditransfer ke poin akumulatif jadenya. Kemudian, dia menatap pria parubaya itu dengan tajam. Sekarang giliranmu. Ekspresinya yang tetap tenang dari awal sampai sekarang akan membuat mereka yang tidak menyadari situasinya mengira dia sedang mengobrol santai dengan pria parubaya itu. Kamu, pria parubaya itu tergagap. Wajahnya pun berubah lebih pucat. Dia berkata dengan suara gemetar, Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, klanku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Klan saya adalah, Duan Lingtian terkekeh ketika dia menyela. Bagaimana mereka akan mengetahui bahwa aku membunuhmu? Dia mengangkat pedang raksasanya yang mengamuk dengan energi asal surgawinya yang telah didorong oleh hukum kedalaman elemen bumi-bumi. Pedang raksasa itu memancarkan cahaya keemasan yang dicampur dengan ki ungu. Itu terlihat sangat ajaib. Sue Jingyu tertawa. Pria ini benar-benar idiot. Apakah dia tidak tahu bahwa ingatan apapun dari kuil Dewa Surgawi, apakah itu milik mereka yang memasuki kuil atau bukan, akan terhapus. Petik 2. Tepat sekali. Di masa lalu, ada banyak orang yang memasuki kuil Dewa Surgawi di alam bawah kuil kuno surga selatan, tetapi semua ingatan mereka terhapus begitu mereka keluar dari alam. Jelas ada formasi yang menghapus ingatan kita tentang kuil Dewa Surgawi. Tidak peduli begitu banyak orang yang menyaksikan kematiannya. Lagi pula, tidak ada dari kita yang akan mengingatnya setelah meninggalkan alam bawah kuil kuno surga selatan. Peserta lain memandang pria parubaya itu dengan kasihan. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mencari kematian dengan memprovokasi seseorang seperti Duan Lingtian. Pria parubaya yang telah mendengar percakapan di sekitarnya jatuh dalam keputusasaan. Pada akhirnya, dia buru-buru berlutut dan bersujud saat dia dengan cemas berkata, "Tolong selamatkan hidupku. Saya bersedia memberi Anda semua yang saya miliki." Menghadapi kematian, dia tidak lagi peduli dengan harga diri atau martabatnya. Lagi pula, apalagi pentingnya jika dia mati. Duan Lingtian tersenyum menghina ketika dia menjawab, "Barang-barangmu akan tetap menjadi milikku setelah aku membunuhmu. Setelah kita meninggalkan alam kuno surga selatan, aku akan memberimu lebih banyak hal. Hanya luangkan hidupku. Tolong." Pria parubaya itu terus memohon. Sayangnya, semua pria parubaya itu sebagai balasan adalah Duan Lingtian menyerangnya dengan pedang raksasa, tampak seperti Grim Reaper dengan sabitnya. Sue Jingyu dan yang lainnya menggelengkan kepala lagi ketika mereka mendengar kata-kata pria parubaya itu. Idiot ini, mereka tidak akan memiliki ingatan tentang ini setelah meninggalkan alam kuno surga selatan.
Apakah pria parubaya itu masih dapat mengingat untuk memberikan harta Duan Lingtian pada waktu itu? Terlebih lagi, bahkan jika ingatan mereka tidak terhapus, alasan apa Duan Lingtian harus mempercayai kata-katanya? Kemungkinan besar pria parubaya itu akan menyerang klannya di Duan Lingtian sebagai pembalasan. Ledakan, 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 ledakan. Duan Lingtian menyerbu dengan pedang raksasa di tangannya, meninggalkan kekosongan yang bergetar dan suara ledakan di belakangnya. Meskipun pria parubaya itu tahu dia bukan tandingan Duan Lingtian, dia masih mencoba membalas. Ledakan. Ketika mereka bertabrakan, pria parubaya itu dikirim terbang sebelum dia meledak menjadi kabut darah, meninggalkan dua senjata surgawi kelas raja dan cincin tata ruangnya. Suara mendesing. Setelah mengklaim hadiahnya, Duan Lingtian melangkah menuju tiga senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Sue Jingyu dan yang lainnya secara alami menyingkir untuk memberi jalan bagi Duan Lingtian. Sue Jingyu dengan tulus mengucapkan selamat kepada Duan Lingtian ketika Duan Lingtian berjalan melewatinya. Selamat, Duan Lingtian. Meskipun sedikit kecemburuan bisa dilihat di matanya, itu tidak berbahaya seperti kecemburuan. Duan Lingtian sedikit mengangguk. 5 peserta lainnya mengikuti jejak Sue Jingyu dan memberi selamat kepada Duan Lingtian. Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Selamat, selamat saudara. Sue Jingyu tidak menyangka yang lain akan mencoba menyanjung Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian mengabaikan mereka semua, langsung menuju ke senjata surgawi kelas raja. 3 armor hitam yang melayang di udara tampak seperti armor Dewa Iblis. Mereka memancarkan cahaya hitam, dan petir ungu melintas di sekitar mereka. Kekosongan akan beriak bersamaan dengan kilatan petir ungu. Duan Lingtian merasakan embusan angin yang menakutkan bertiup ke arahnya ketika dia berdiri di depan 3 baju besi. Senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Mata Duan Lingtian menjadi cerah saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil 2 senjata surgawi kelas raja. Dia tidak membuang waktu dan meneteskan setetes darahnya pada masing-masing senjata surgawi kelas raja untuk mengklaim kepemilikan atas mereka. Kemudian, dia memakainya, menggantikan rompi skala merah. Pertahanan saya telah meningkat pesat. Armor hitam muncul di tubuh Duan Lingtian hanya dalam sekejap. Memang, senjata surgawi kelas raja defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi lebih unggul dari rekan-rekan biasa. Setelah menyingkirkan rompi skala merah dan senjata surgawi kelas raja lainnya yang baru diperoleh, Duan Lingtian turun ke tanah. Peserta yang tersisa cemburu karena Duan Lingtian bisa mendapatkan 2 senjata surgawi kelas raja dengan begitu mudah. Namun, mereka, secara alami, tidak berani menyuarakan pikiran mereka. Bagaimanapun, mereka bukan tandingan Duan Lingtian yang telah memahami 2 kedalaman hukum. Syukurlah dia cukup baik untuk meninggalkan kita dengan 1 senjata surgawi kelas raja. Sue Jingyu dan yang lainnya langsung mengalihkan perhatian mereka kembali ke senjata surgawi kelas raja terakhir yang melayang di udara. Ketegangan di antara mereka dengan cepat meningkat, dan mereka mulai bertarung lagi. Duan Lingtian yang baru saja mendarat di tanah merasakan hembusan angin di sebelahnya. Dia mengangkat alis saat melihat Ling Jueyun yang berdiri di dekatnya telah menghilang. Sue Jingyu dan sekelompok orang yang berada di tengah pertempuran dengan cepat menemukan ada sesuatu yang salah. Ekspresi mereka berubah satu demi satu ketika mereka melihat sosok abu-abu berdiri di depan senjata surgawi kelas raja terakhir. Ling Jueyun. Sue Jingyu dengan cepat mengenali Ling Jueyun. Semangat juangnya melonjak. Dia tidak takut pada Ling Jueyun. Bagaimanapun, kekuatan mereka berada di tanah yang sama. Aku ingin senjata surgawi kelas raja ini. Ling Jueyun memandang Sue Jingyu dan peserta yang tersisa dengan acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru untuk mengklaim senjata surgawi kelas raja. Apakah bocah ini mengira dia Duan Lingtian? Tidak masuk akal, hanya ada 1 senjata surgawi kelas raja yang tersisa. Kita tidak bisa membiarkan dia memilikinya. Huff, Anda akan membayar kesombongan Anda. Setelah dipaksa tunduk oleh Duan Lingtian, kemarahan orang-orang ini yang telah muncul di dalam akhirnya meletus. Bab 3015, Kedalaman Hukum Kematian, Doppelganger Mayat Hidup Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung tidak diragukan lagi Sue Jingyu dan peserta lainnya tidak puas karena Duan Lingtian telah mengklaim 2 senjata surgawi kelas raja. Namun,
Mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Bagaimanapun, Duan Lingtian telah memahami dua kedalaman hukum. Sekarang orang lain dengan berani melangkah maju untuk mengklaim senjata surgawi kelas raja terakhir, bagaimana mereka bisa menahannya, terutama ketika orang ini hanya sekuat mereka. Nak, meskipun kamu dan Duan Lingtian adalah jenius yang belum mencapai usia 100 tahun, jangan lupa dia telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Tidak ada salahnya jika dia ingin mengklaim dua King Great Celestial Weapons. Namun, lihatlah kekuatan Anda sendiri sebelum Anda mencoba meniru Duan Lingtian. Jangan bilang, mirip dengan Duan Lingtian, Anda telah memahami dua kedalaman hukum juga. Seorang lelaki tua tak segan-segan melampiaskan kekesalannya akibat Duan Lingtian pada Ling Jueyun. Kenapa kamu tidak mencoba saya? Ling Jueyun menjawab dengan acuh tak acuh. Orang tua itu sedikit terkejut. Ekspresi mencemooh di Sue Jingyun dan wajah peserta lainnya menghilang. Mereka bingung dengan jawaban Ling Jueyun. Ketika mereka melihat Ling Jueyun melayang di udara dengan percaya diri, mereka tidak bisa tidak merasakan temperamennya agak mirip dengan Duan Lingtian. Seolah-olah Duan Lingtian telah melangkah maju untuk mengklaim senjata surgawi kelas raja lagi. Apakah mungkin dia telah memahami dua kedalaman juga? Mustahil, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Duan Lingtian juga belum mencapai usia 100 tahun, kan? Kamu benar. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia telah memahami dua kedalaman. Tidak diragukan lagi dia adalah seorang jenius mengerikan yang jarang terlihat. Mengatakan itu, apakah Anda benar-benar berpikir kita akan bertemu, bukan hanya satu, tetapi dua jenius mengerikan yang jarang terlihat yang memahami dua kedalaman sebelum usia 100 pada waktu dan tempat yang sama? Apa pendapat Anda tentang kemungkinan itu terjadi? 0 hingga tidak ada. Orang aneh seperti Duan Lingtian tidak muncul dalam 10.000 tahun terakhir di Profound Nether Mansion. Mustahil bagi kita untuk bertemu dua orang jenius seperti itu di waktu dan tempat yang sama. Peserta yang tersisa, termasuk Sue Jingyu, agak yakin Ling Jueyin, yang bahkan belum berusia 100 tahun, tidak memahami dua kedalaman hukum. Ling Jueyun. Duan Lingtian memandang Ling Jueyun dengan sadar. Dia sengaja meninggalkan senjata surgawi kelas raja terakhir untuk Ling Jueyun. Dia akan mengambil ketiga senjata itu jika Ling Jueyun tidak mengatakan dia menginginkannya juga. Bagaimanapun, mereka adalah senjata surgawi kelas raja defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Nilai mereka sangat tinggi. Dia bisa memberikannya kepada teman-temannya setelah meninggalkan alam kuno surga selatan. Mengapa dia meninggalkan satu jika bukan karena Ling Jueyun? Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tahu Ling Jueyun akan dapat dengan mudah mengambil senjata surgawi kelas raja. Lat, berhenti main-main. Orang tua itu memandang Ling Jueyun dengan jijik. Karena kamu memintanya, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia tidak menunggu jawaban Ling Jueyun dan segera mengerahkan energi asal surgawinya. Pada saat yang sama, sebuah gada muncul di tangannya. Segera setelah itu, energi asal surgawinya berubah menjadi biru. Jelas dia telah meningkatkannya dengan kedalaman fundamental yang telah dia pahami. Ketika Duan Lingtian merasakan aura dingin dari energi asal surgawi lelaki tua itu, dia berpikir, ini adalah hukum kedalaman dasar air, kedalaman elemen air. Energi asal surgawi lelaki tua itu telah membiru dan menjadi cair, mengambil karakteristik air. Astaga, 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 sebelum Sue Jingyu dan yang lainnya sadar kembali, lelaki tua itu telah mengayunkan tongkatnya sebelum melepaskannya di udara. Itu seperti meteorit di langit saat berlayar di udara. Tampaknya diselimuti oleh kabut darah dan bintik-bintik cahaya hitam. Jelas, lelaki tua itu juga telah menggunakan teknik lain selain hanya meningkatkan energi asal surgawinya dengan kedalaman elemen air. Seorang pria parubaya berseru, sungguh mengejutkan. Ini adalah serangan pencegahan dari Old Li. Dia benar-benar tidak menahan diri dan berniat membunuhnya. Di alam kuno surga selatan, sedikit kesalahan akan mengakibatkan kematian. Dia melakukannya untuk memastikan tidak ada yang salah, seorang pemuda menjawab. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga terdengar di udara saat gada itu terbelah menjadi dua dan melanjutkan lintasannya. Tiba-tiba, energi asal surgawi biru yang menyelimuti kedua gada itu tiba-tiba berubah menjadi dua kepala serigala raksasa. Mereka memamerkan dan menjentikkan taring mereka saat mereka mendekat ke Ling Jueyun. Kenapa dia tidak menghindar? Apakah kecepatannya terlalu lambat?
Dia pasti akan mati. Beraninya dia mengklaim senjata surgawi kelas raja dengan tingkat kekuatan ini. Ledakan. Ledakan keras terdengar di udara saat Gada mendarat di Ling Jueyun dan kepala dua serigala raksasa menancapkan taring mereka ke masing-masing bahunya. Tidak seperti Sue Jingyun dan peserta lainnya, Duan Lingtian menemukan ada sesuatu yang salah. Teknik macam apa itu? Dia agak yakin bukan Ling Jueyun yang menerima serangan orang tua itu. Pada saat ini, suara Huanger, jiwa artefak yang baru saja diperolehnya, terdengar di benaknya. Itu adalah Undead Doppelganger, kedalaman dari hukum kematian. Huanger terus berkata, Feng kecil telah memahami dua kedalaman dari hukum kematian. Selain kedalaman dasar, kedalaman elemental kematian, dia juga telah memahami Doppelganger mayat hidup. Doppelganger mayat hidup. Tak lama kemudian, Duan Lingtian melihat dua garis cahaya merah menyilaukan keluar dari mata Ling Jueyun. Selain itu, dia bisa merasakan aura berdarah yang dipancarkan Ling Jueyun saat ini. Ling Jueyun, yang matanya merah, mengejek. Apakah ini semua yang kamu punya? Sebuah jubah tiba-tiba muncul di tubuh Ling Jueyun. Ada garis tulisan suci kuno dan pola bordir di atasnya. Begitu jubah itu muncul, kepala serigala melepaskan gigitan mereka di bahu Ling Jueyun dan menghilang. Sementara itu, dua gada memantul dari tubuhnya juga. Kemudian, aura berdarahnya tiba-tiba melonjak, dan jubahnya menjadi merah dan mulai berkibar meskipun tidak ada angin yang bertiup di udara. Tidak mungkin jubah itu adalah senjata surgawi kelas raja. Senjata surgawi kelas raja tidak akan memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Perhatian Duan Lingtian ditangkap oleh jubah Ling Jueyun. Tulisan suci yang rumit tampaknya menjadi hidup saat aura Ling Jueyun melonjak. Sepertinya kitab suci adalah pembuluh darah, dan darah mengalir melalui mereka. Huanger, jubahnya adalah, kata Duan Lingtian. Ini adalah senjata surgawi kelas kaisar yang murni defensif, jawab Huanger. Senjata surgawi kelas kaisar. Meskipun Duan Lingtian sudah menduga ini, dia masih terkejut. Ling Jueyun tidak ragu-ragu untuk menggunakan senjata surgawi kelas kaisar karena ingatan setiap orang akan terhapus setelah meninggalkan tempat ini. Tidak ada yang akan ingat dia memiliki senjata surgawi tingkat kaisar setelah meninggalkan alam kuno surga selatan. Sementara itu, Sue Jingyu dan yang lainnya menyadari bahwa jubah Ling Jueyun sangat luar biasa. Itu jelas bukan hanya senjata surgawi kelas raja. Jubah itu, sepertinya luar biasa. Apakah ini senjata surgawi kelas kerajaan? Tanya lelaki tua itu. Ketakutan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia menyadari serangannya hampir tidak bisa meninggalkan goresan pada Ling Jueyun. Ekspresinya berubah saat dia menatap jubah Ling Jueyun. Dia bisa mengatakan bahkan senjata surgawi kelas raja defensif yang telah dipelihara oleh dewa surgawi jauh lebih rendah daripada jubahnya. Setelah mendengar kata-kata orang tua itu, Ling Jueyun mencibir. Senjata surgawi kelas kerajaan. Namun, dia tidak repot-repot mengoreksi orang tua itu. Sebagai gantinya, dia menyerang pria tua itu dengan kecepatan cahaya. Orang tua itu tahu dia tidak punya waktu untuk membela diri. Dia hanya bisa menggigit peluru dan mencoba menahan serangan Ling Jueyun. Bahkan jika dia terluka, itu akan baik-baik saja selama dia selamat. Saya harap dia tidak gila seperti Duan Lingtian. Jika tidak, aku akan hancur. Ling Jueyun mengepalkan tangannya dan mengayunkannya ke tongkat orang tua itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tinju Ling Jueyun bertabrakan dengan tongkat orang tua itu. Untunglah, pria tua itu menghela nafas lega dalam hati. Sepertinya dia mampu menahan serangan Ling Jueyun. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Suara mendesing, suara lolongan angin yang berumur pendek terdengar di udara. Sosok yang diselimuti ki hitam dan merah sepertinya telah melesat keluar dari tubuh Ling Jueyun sebelum berubah menjadi pedang. Pedang itu dengan mudah menusuk lelaki tua itu, membelahnya menjadi dua. Setelah melihat ini, Sue Jingyu dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan tersentak kaget. Ini, bagaimana Ling Jueyun muncul dari tubuhnya sendiri? Astaga, teknik macam apa ini? Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Sosok yang muncul menyerupai Ling Jueyun. Mengapa ada dua Ling Jueyun? Bab 3016, Dua Orang Aneh Terbesar Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Ling Jueyun menembak keluar dari mata merah Ling Jueyun dan berubah menjadi pedang sebelum membunuh orang tua itu. Setelah melihat ini, seorang pria parubaya berseru dengan ngeri, itu wujud aslinya.
Yang bermata merah darah hanyalah doppelganger dari kekuatan kedalaman. Berdasarkan tekniknya, sepertinya dia telah memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi. Itu seharusnya menjadi hukum kematian, seorang pria muda berkata dengan mata melebar. Sepengetahuanku, doppelganger mayat hidup adalah kedalaman dari hukum kematian. Ini menciptakan tiruan dari Castor yang memiliki pertahanan lebih kuat. Selain itu, kekuatan tempur klon hampir sama dengan aslinya. Klon juga mampu menggunakan senjata surgawi dan teknik lain yang telah dipahami bentuk aslinya. Selama pertempuran, wujud aslinya juga bisa bersembunyi di dalam klon dan bergerak di saat genting. Sorot matanya berubah saat dia melihat Ling Jueyun dan tiruannya di akhir kata-katanya. Suara mendesing. Pada saat ini, mata merah Ling Jueyun berkedip dan menghilang ke dalam tubuh Ling Jueyun yang asli. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan energi asal surgawi Ling Jueyun berangsur-angsur mereda. Tempat itu dikembalikan ke ketenangan sebelumnya. Akhirnya, Sue Jingyu dan peserta lainnya sadar kembali. Mereka benar-benar terkejut saat melihat kekuatan dan kemampuan Ling Jueyun. Mereka tidak menyangka dia begitu tangguh. Bahkan, sepertinya dia bahkan lebih kuat dari Duan Lingtian. Mereka saling memandang dan melihat senyum pahit di wajah masing-masing. Di masa lalu, kebanyakan dari mereka menganggap diri mereka jenius. Namun, setelah bertemu Ling Jueyun dan Duan Lingtian, mereka benar-benar tidak setuju dengan gagasan itu. Duo ini bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi mereka telah memahami 2 kedalaman dari sebuah hukum. Hukum kematian. Ling Jueyun memahami hukum kematian. Astaga, hukum kematian adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi. Itu tidak dapat dipahami melalui metode surgawi atau kemampuan surgawi. Seseorang hanya akan dapat memahaminya jika seseorang mengalami pertemuan kebetulan atau mewarisinya dari seseorang. Syarat untuk memahami 4 hukum tertinggi adalah yang paling menuntut dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Ling Jueyun bahkan belum berusia 100 tahun, tetapi dia telah memahami 2 kedalaman dari hukum kematian. Dia benar-benar aneh di antara orang aneh. Menurut pendapat saya, dia jauh lebih berbakat daripada Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah memahami hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Setelah membunuh orang tua itu, Ling Jueyun mengklaim senjata surgawi kelas raja terakhir. Tidak ada yang bisa dilakukan Sue Jingyu dan yang lainnya. Jika mereka mencoba menghentikannya, tidak diragukan lagi mereka akan mati. Jubah yang dia miliki tampak seperti senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif, kan? Mengapa dia bahkan membutuhkan senjata surgawi kelas raja? Sue Jingyu bingung. Setelah mendengar kata-kata Sue Jingyu, seorang pemuda tertawa ringan sebelum berkata, "Izinkan saya bertanya, jika Anda memiliki senjata surgawi kelas kerajaan yang murni defensif, apakah Anda berani menggunakannya begitu saja?" Tepat sekali, karena kita berada di kuil Dewa Surgawi, kita tidak akan mengingat apapun tentangnya begitu kita meninggalkan alam kuno surga selatan. Itulah satu-satunya alasan dia menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan defensifnya. Dia tahu dia tidak akan diekspos karena tidak ada yang akan mengingatnya. Tepat sekali, jika bukan karena kita tidak akan memiliki kenangan tentang kuil Dewa Surgawi, aku khawatir dia mungkin akan membunuh kita semua untuk mencegah kita membocorkan rahasianya. Yah, tidak mungkin dia akan dengan ceroboh membunuh kita semua. Lagi pula, semakin banyak orang mati, semakin cepat pintu keluar di alam bawah dari alam kuno surga selatan akan terbuka. Tepat sekali. Begitu pintu keluar terbuka, bahkan mereka yang berada di kuil Dewa Surgawi harus pergi sesegera mungkin. Jika tidak, mereka akan terjebak di alam kuno surga selatan setelah ditutup. Banyak orang menyadari alasan Ling Jueyun berani secara terbuka menggunakan senjata surgawi kelas kerajaannya di kuil Dewa Surgawi. Selain itu, mereka juga yakin Ling Jueyun dan Duan Lingtian tidak akan membunuh secara tidak perlu. Hadiah dari percobaan pertama di kuil Dewa Surgawi telah diambil oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sue Jingyu melihat sekelilingnya. Tidak ada yang terlihat kecuali 10 aula dan kegelapan tak berujung yang mengelilingi mereka. Peserta lain mulai mempelajari lingkungan mereka juga. Ketika mereka gagal menemukan apapun, mereka memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Pada saat ini, mereka melihat Ling Jueyun bergerak untuk berdiri di samping Duan Lingtian setelah mendapatkan senjata surgawi kelas raja pertahanan terakhir. Aneh bahwa mereka berdua bergaul dengan begitu damai. Apakah Anda pikir mereka mencapai kesepakatan sebelum mereka memasuki aula? Itu mungkin.
Menurut pendapat saya, alasan Duan Lingtian hanya mengambil 2 senjata surgawi kelas raja ada hubungannya dengan Ling Jueyun. Mereka pasti sudah mencapai kesepakatan sebelumnya. Karena itulah Duan Lingtian meninggalkan 1 senjata surgawi kelas raja untuk Ling Jueyun. Saya setuju. Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian, dia bisa saja mengambil ketiga senjata surgawi kelas raja. Aku mengharapkan mereka untuk bertarung, tetapi sepertinya itu tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Sue Jingyu dan peserta lainnya agak kecewa ketika melihat Duan Lingtian dan Ling Jueyun berjalan dengan harmonis. Duo itu seperti 2 awan gelap yang menjulang di atas mereka, membuat mereka merasa suram. Dengan duo di sekitar, mereka tahu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Lebih baik jika kita bisa berpisah dengan mereka. Dengan mereka di sekitar, tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan apapun. Saya setuju. Mudah-mudahan ada kesempatan bagi kita untuk berpisah dari mereka. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun dari kuil Dewa Surgawi bahkan jika kita berhasil keluar dari alam kuno surga selatan hidup-hidup. Waktu berlalu dengan cepat ketika para peserta terlibat dalam diskusi. Berdasarkan pengetahuan saya, selain dari keduanya, ada 7 puncak lainnya dari surgawi tertinggi yang telah memahami 2 kedalaman dari sebuah hukum, kata seorang pria parubaya. 7. Saya hanya tahu 5, kata seorang pemuda. Jenius dari klan Sima, Sima Chun, adalah salah satunya. Dia telah memahami 2 kedalaman dari hukum angin, kedalaman elemen angin dan kedalaman angin. Kedalaman Gale, ini adalah kedalaman gerakan dari hukum angin, kan? Gale Profundity tidak hanya meningkatkan kecepatan serangan seseorang, tetapi juga meningkatkan kecepatan gerakan seseorang. Hukum angin berkaitan dengan kecepatan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk bergerak seperti angin. Karena Sima Chun telah memahami hukum kedalaman Gale angin, tidak mungkin untuk mengalahkannya, apalagi membunuhnya, kecuali ada seseorang yang telah memahami 3 kedalaman dari hukum di antara para peserta yang memasuki alam bawah surga selatan kuno. Dunia. Tepat sekali. Dengan hukum kedalaman elemen angin dan kedalaman angin, saya pikir Sima Chun harus memiliki kecepatan tercepat di antara semua peserta. Dia hanya bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Dia tidak akan menderita kerugian karena dia sangat cepat. Ekspresi Duan Lingtian berubah aneh menjadi canggung ketika yang lain membicarakan Sima Chun selama diskusi mereka. Akan sulit untuk mengalahkan, apalagi membunuh, Sima Chun karena kecepatannya. Perubahan ekspresi Duan Lingtian tidak luput dari perhatian Ling Jueyun. Dia bertanya melalui transmisi suara, "Ada apa? Apakah kamu tahu Sima Chun?" "Tidak, aku tidak tahu dia. Saya hanya bertemu dengannya sebelum saya memasuki kuil Dewa Surgawi," jawab Duan Lingtian dengan santai. "Apakah kamu bertengkar dengannya?" Ling Jueyun bertanya. Duan Lingtian sedikit mengangguk. Ling Jueyun berkata, dia telah memahami 2 kedalaman dari hukum angin, termasuk kedalaman Gale. Jika saya harus melawannya, saya harus menggunakan senjata surgawi kelas kaisar saya atau artefak untuk membunuhnya. Dia berhenti sejenak sebelum dia bertanya, berdasarkan kecepatannya, tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya kecuali kamu menggunakan artefak di tubuhmu. Apakah dia mati? Duan Lingtian mengangguk lagi. Apakah kamu menggunakan artefak untuk membunuhnya? Ling Jueyun bertanya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia melihat Ling Jueyun mengerutkan alisnya dengan bingung, dia berkata, "Saya tidak menggunakan artefak, tetapi saya menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan saya. Masih tidak mudah bagimu untuk membunuhnya bahkan jika kamu menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang murni ofensif, kan? Hukum yang kamu pahami adalah hukum bumi, kecepatan bukanlah keahlianmu sama sekali." Ling Jueyun benar dalam penilaiannya. Duan Lingtian tersenyum. "Sepertinya kamu mengenalku dengan baik." "Kamu benar, aku juga menggunakan teknik lain." Penilaian Ling Jueyun tentang pertarungan Duan Lingtian dan Sima Chun adalah akurat. Duan Lingtian hanya bisa membunuh Sima Chun karena dia telah menggunakan Gravitational Space Profundity bersama dengan Royal Great Celestial Weapon. Tanpa kedalaman ruang gravitasi, Duan Lingtian tidak mungkin membunuh Sima Chun, dan Sima Chun akan lolos. Meskipun dia masih jauh dari memahami kedalaman ruang gravitasi ke tahap yang belum sempurna dan itu tidak meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itu masih berguna dalam kasus seperti itu. "Teknik apa yang kamu gunakan?" Ling Jueyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba menghilang.
Ketika mereka mendapatkan kembali pijakan mereka, mereka menemukan bahwa mereka berada di tempat yang berbeda. Bab 3017, Air yang Memadamkan Jiwa Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung dengan Kilatan Cahaya. Duan Lingtian menemukan dia berdiri di area yang luas, dan dia melihat apa yang tampak seperti jurang tanpa akhir di hadapannya. Di mana tempat ini? Kami telah meninggalkan lokasi percobaan pertama. Apakah ini berarti ini adalah lokasi percobaan kedua di kuil Dewa Surgawi? Duan Lingtian mendengar keributan dan secara naluriah menoleh untuk melihat. Dia menemukan bahwa selain Ling Jueyun, Sue Jingyu, dan peserta lainnya, ada 8 orang lagi. Kelompok Duan Lingtian dan kelompok orang baru saling memandang dengan waspada. Di antara kelompok baru 8, ada pria parubaya, pria muda, dan bahkan seorang wanita muda. Wanita itu cantik dan anggun. Meskipun dia bukan kecantikan yang tiada taranya, dia memiliki pesona yang unik. Saat melihat seorang pria muda mengenakan jubah bagus, ekspresi ketakutan muncul di wajah Sue Jingyu saat dia berseru, "Itu Dongfang Jinlun." Dongfang Jinlun. Orang-orang dari kelompok Duan Lingtian secara naluriah mengikuti pandangan Sue Jingyu. Ini benar-benar Dongfang Jinlun. Dongfang Jinlun adalah bakat paling cemerlang yang pernah muncul di klan Dongfang. Dia baru berusia sedikit di atas 200 tahun dan telah memahami 2 kedalaman dari hukum guntur. Jelas banyak orang dari kelompok Duan Lingtian mengenali pria muda yang mengenakan jubah bagus. Dongfang Jinlun. Duan Lingtian telah berbalik untuk melihat pemuda itu juga. Pria muda yang mengenakan jubah bagus itu tinggi dan berotot. Dia memiliki wajah persegi, mata besar, dan alis lebat yang membuatnya terlihat agak bermartabat. Dia berdiri dengan punggung tegak seperti menara. Ekspresinya tenang dan acuh tak acuh terlepas dari kata-kata Sue Jingyun dan yang lainnya. Dongfang Jinlun adalah anggota klan Dongfang, klan kelas 7. Dia sedikit lebih dari 200 tahun dan telah memahami hukum kedalaman dasar guntur, kedalaman elemen petir, dan kedalaman petir. Duan Lingtian berpikir dalam hati, mengingat percakapan Sue Jingyu dengan yang lain ketika mereka sedang mendiskusikan peserta yang telah memahami 2 kedalaman hukum. Melalui diskusi mereka, dia juga tahu bahwa Dongfang Jinlun adalah puncak surgawi yang maha agung yang kecepatannya tidak kalah dengan Sima Chun yang telah dia bunuh sebelumnya. Namun, Lightning Profundity memiliki kemampuan yang tidak diketahui yang tidak dimiliki oleh Gale Profundity. Tak perlu dikatakan, Lightning Profundity sangat kuat dan praktis. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sue Jingyu dan yang lainnya buru-buru terbang menuju Duan Lingtian dan Ling Jueyun, jelas-jelas mencari perlindungan dari keduanya. Menurut pendapat mereka, 8 orang lainnya merupakan ancaman yang lebih besar bagi mereka dibandingkan dengan keduanya. Seorang pria muda yang berdiri di sebelah Sue Jingyu memandang satu-satunya wanita di kelompok lain dan berkata dengan sedikit cemberut, wanita muda itu terlihat familiar. Dia Ouya dari Sekte Frost, kata Sue Jingyu dengan nada pelan. Sebagai pangeran yang paling menonjol di antara putra-putra Kaisar Bangsa Qi Selatan, Sue Jingyu telah mengikuti ayahnya untuk mengunjungi banyak pasukan di daerah-daerah di bawah kendali Istana Nether yang mendalam. Wajar jika dia mendapat informasi yang baik tentang para jenius dari berbagai kekuatan di Profound Nether Mansion. Apakah itu Dongfang Jinlun dari klan Dongfang kelas 7 atau Ouya dari Sekte Frost kelas 8, dia pernah bertemu mereka setidaknya sekali di masa lalu. Namun, itu tidak dijamin bahwa mereka akan mengingatnya. Sekelompok orang di dekat Duan Lingtian mendengar kata-kata Sue Jingyu dan mengalihkan pandangan mereka ke wanita itu saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ouya dari Sekte Frost. Aku pernah mendengar tentang Ouya dari Sekte Frost. Dia adalah seorang jenius yang langka di antara para wanita di wilayah di bawah kendali Profound Nether Mansion. Mirip dengan Dongfang Jinlun, dia belum mencapai usia 200 tahun. Tapi dia sudah memahami 2 kedalaman dari hukum es. Dalam hal bakat bawaan, Ouya lebih baik dari Dongfang Jinlun, tapi dia bukan tandingan Duan Lingtian dan Ling Jueyun. Oh ya, Duan Lingtian melirik wanita yang berdiri di sisi lain. Dia tahu dia adalah seorang wanita jenius dari kelas 8 Frost Sekte. Meskipun Frost Sekte adalah sekte kelas 8, itu adalah salah satu kekuatan kelas 8 terkuat di 1000 bangsa. Metode surgawi penjaga sektenya adalah metode surgawi kelas raja yang berisi hukum es. Seseorang akan dapat memahami hukum kedalaman dasar es, kedalaman elemental frost,
dan kedalaman Frost dari metode surgawi kelas raja. Berdasarkan nama Frost Profundity, Profundity mungkin akan memberikan kemampuan pada caster untuk membekukan lawannya. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar di udara. Kedengarannya seolah-olah banjir air telah menembus bendungan. Duan Lingtian sadar dan melihat ke sumber keributan. Dia melihat air mengalir deras ke arah mereka pada saat ini. Akhirnya dia sadar bahwa mereka sedang berdiri di tepi sungai saat ini. Saat banjir air mendekat seperti naga air yang mengaum, Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawinya. Dia bisa merasakan air itu bukan air biasa. Itu memancarkan aura yang membuatnya merasa terancam. Pada saat ini, suara Huanger terngiang di benak Duan Lingtian, ini adalah air pemadam jiwa. Jika kamu menyentuh air, jiwamu akan hancur. Tanpa perlindungan senjata surgawi yang murni defensif di atas kelas Duke, mereka yang lebih lemah dari Adipati Surgawi pasti akan mati jika mereka bersentuhan dengan air pemadam jiwa. Air pemadam jiwa, Duan Lingtian menyipitkan matanya. Dia dengan cepat terbang ke udara untuk menghindari air pemadam jiwa yang akan tumpah ke tepi sungai tempat semua orang berdiri. Air pemadam jiwa tidak dapat membahayakanmu karena logam surgawi yang mendalam melindungi jiwamu. Kata-kata Huanger membuat Duan Lingtian menyadari bahwa dia terlalu cemas dan tidak khawatir apa-apa. Ternyata, dia tidak perlu takut pada air pemadam jiwa sama sekali. Setelah Duan Lingtian naik ke udara, yang lain akhirnya sadar kembali. Astaga, ini adalah air pembeda jiwa. Air pemadam jiwa menghancurkan jiwa seseorang setelah kontak jika basis kultivasi seseorang lebih rendah dari Duke Surgawi. Apakah ini percobaan kedua kuil Dewa Surgawi? Mereka yang tahu tentang air pemadam jiwa mulai mengudara, dan mereka yang tidak tahu tetap mengikuti. Saat banjir air menyapu tepi sungai, mereka yang baru saja belajar tentang air pemadam jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Segera setelah itu, seseorang berteriak, "Lihat, ada kotak dan peti yang mengalir di Soul Extinguishing Water." Duan Lingtian secara naluriah melihat ke bawah kakinya dan melihat kotak dan peti mengambang di air pemadam jiwa. Dia mencoba untuk menyelidiki mereka dengan kesadaran surgawi, tetapi mereka dilindungi oleh formasi. Dengan ini, dia tahu tidak ada peserta yang akan dapat menyelidiki isinya dengan kesadaran surgawi puncak surgawi tertinggi surgawi mereka. Seorang pria parubaya dari kelompok baru beranggotakan 8 orang turun di dekat peti dengan mata yang terang benderang. Kotak dan peti harus berisi harta yang ditinggalkan oleh Dewa Surgawi Surga Selatan. Peti itu panjangnya 5 kaki, cukup untuk menampung sebagian besar senjata surgawi. Sebagai tindakan pencegahan, pria parubaya itu mengerahkan energi asal surgawinya yang telah didorong oleh kedalaman fundamentalnya. Armor biru muncul di tubuhnya. "Dada ini milikku." Pria parubaya itu melayang di atas dada dan meraih dada. Namun, begitu dia menyentuh peti itu, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak keluar dari peti itu ke sekitarnya, menyebabkan air pemadam jiwa melambung lebih tinggi. Seolah-olah banjir Soul Extinguishing Water telah menjadi hidup dan berubah menjadi naga air yang terbang ke langit. Ini terlalu berat. Pria parubaya itu terengah-engah saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat dada. Dia hampir tidak bisa memindahkannya. Ekspresinya berubah drastis ketika dia melihat air pemadam jiwa yang membubung ke udara telah berkumpul dan membentuk dinding di depannya, siap untuk menjatuhkannya. "Tidak!" si perantara berteriak ngeri saat air pemadam jiwa menelannya. Setelah air pemadam jiwa menjadi tenang, Duan Lingtian dan yang lainnya melihat pria parubaya itu ambruk di atas dada. Matanya yang tak bernyawa terbuka lebar, sedikit keputusasaan masih bisa dilihat di matanya. Kulitnya menjadi pucat dengan cepat karena jiwanya dihancurkan oleh air pemadam jiwa. Betapa menakutkan, air pemadam jiwa menghancurkan jiwanya hanya dalam sekejap mata. Itu terlalu menakutkan. Saya akan mengumpulkan salah satu kotak dan peti juga. Syukurlah dia pergi duluan. Aku akan mati jika tidak. Sebagian besar dari semua orang yang hadir merasa lega dan merasa beruntung mereka tidak melakukan langkah pertama untuk mendapatkan peti dan kotak ketika mereka melihat mayat pria parubaya itu. Pada saat ini, Dongfang Jinglun, jenius dari klan Dongfang, mengejek dan berkata dengan nada menghina, "Layani dia dengan benar karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri." Bab 3018, Duan Lingtian yang tangguh. Begitu suara Dongfang Jinlun jatuh, kehampaan di sekelilingnya berdesir, dan tubuhnya menghilang dari pandangan. Semua orang melihat sambaran petir yang sangat besar melintasi langit pada saat yang bersamaan.
Tidak diragukan lagi Dongfang Jinlun adalah orang yang secara mencolok berubah menjadi sambaran petir. Itu adalah hukum kedalaman petir guntur. Sebelum seseorang dapat memahami atau melemparkan kedalaman petir, seseorang harus terlebih dahulu memahami hukum kedalaman elemen guntur, kedalaman elemen petir. Jelas Dongfang Jinlun telah menggunakan hukum guntur yang kedua untuk berubah menjadi sambaran petir. Tidak ada yang tahu, pada saat ini, apakah dia juga menggunakan teknik lain. Ledakan, guyuran, target Dongfang Jinlun adalah peti yang berusaha diperoleh pria paruh baya itu sebelumnya. Begitu dia bergerak, air pemadam jiwa yang telah membunuh pria paruh baya itu mulai bergerak dan bergolak lagi. Ketika Soul Extinguishing Water melonjak dan hendak menabraknya, dia sudah meraih kedua peti itu, bersama dengan mayat pria paruh baya itu, dan melarikan diri dari jangkauan. Astaga, Dongfang Jinlun bergerak dengan kecepatan kilat, dengan mudah membawa kembali peti dan mayat pria paruh baya itu. Dia membuka peti itu, menyebabkan mayat itu jatuh ke tanah sebelum berguling ke banjir air pemadam jiwa. Seberapa cepat? Sepertinya dia bahkan sedikit lebih cepat dari Sima Chun. Duan Lingtian memandang Dongfang Jinlun dengan takjub. Dengan kecepatan seperti itu, wajar saja jika Soul Extinguishing Water tidak bisa mengejar Dongfang Jinlun, apalagi menghancurkan jiwanya. Klik, Dongfang Jinlun membuka peti itu, memperlihatkan isinya kepada semua orang yang hadir. Setelah melihat kontennya, semua orang, termasuk Duan Lingtian, tercengang. Kerutan muncul di wajah Dongfang Jinlun saat dia menatap dadanya. Ini, dada itu kosong. Dengan ini, semua orang menyadari bahwa tidak setiap kotak atau peti berisi harta karun. Segera setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke kotak dan peti lain yang mengambang di air pemadam jiwa. Bahkan jika beberapa kotak dan peti kosong, masih akan ada banyak kotak dan peti dengan harta di dalamnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, embusan angin bertiup di udara. Angin dingin menusuk tulang. Seseorang berteriak, "Ini Ouya." Ouya, murid jenius dari Sekte Frost dan satu-satunya puncak wanita yang hadir di tempat kejadian, membuatnya bergerak pada saat ini. Tubuhnya tampak seringan bulu saat dia turun, mendekati sebuah kotak kecil. Ledakan, guyuran, mirip dengan dua contoh sebelumnya, segera setelah Ouya mendekat, air pemadam jiwa melonjak lagi, mencoba menenggelamkannya. Kebanyakan orang menarik napas dengan tajam dan ekspresi mereka berubah muram ketika mereka melihat air pemadam jiwa akan menabraknya. Suara berderak terdengar di udara tiba-tiba. Semua orang melihat air pemadam jiwa yang akan menenggelamkan Ouya membeku. Lapisan energi pelindung yang tampak seperti es muncul di tubuh Ouya saat dia meraih kotak itu dan dari jangkauan air pemadam jiwa. Ketika dia akhirnya mendarat, air pemadam jiwa tidak lagi membeku dan telah kembali ke keadaan cairnya. Mirip dengan sebelumnya, tanpa ada yang mendekat, air pemadam jiwa tetap tenang. Para peserta akhirnya sadar kembali setelah melihat Ouya berhasil dan dengan mudah mendapatkan sebuah kotak. Menakjubkan, betapa kuatnya, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah memahami dua kedalaman dari hukum es. Aku tidak percaya dia berhasil membekukan air pemadam jiwa. Hukum es benar-benar hebat. Sebagian besar peserta yang terkagum-kagum dengan prestasi ini adalah peserta yang baru memahami satu kedalaman, yaitu kedalaman fundamental, suatu hukum. Meskipun kedalaman dasar penting dan merupakan dasar untuk memahami kedalaman lain, kekuatan dan kegunaannya lebih rendah daripada kedalaman lainnya. Oleh karena itu, para peserta ini berada satu tingkat di bawah mereka yang telah memahami dua kedalaman. Bagaimana mungkin mereka tidak kagum? Klik. Di bawah pengawasan semua orang, Ouya membuka kotak itu. Itu kosong lagi. Ouya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, "Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu bagus." Pada saat ini, seseorang dari kelompok Dongfang Jinlun berteriak dengan suara penuh kekaguman, "Itu. Apakah itu doppelganger?" Kelompok Dongfang Jinlun kini tersisa 7 orang setelah pria paruh baya itu meninggal. Mereka berenam dikejutkan oleh kata-kata orang ketujuh. Astaga! Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pemuda bermata merah mendekati peti di Soul Extinguishing Water. Ledakan, guyuran, air pemadam jiwa mengamuk dan bergejolak saat melonjak. Hanya dalam sekejap, air jatuh menimpa pemuda bermata merah itu. Pada saat berikutnya, dia melesat keluar dari air dengan peti di belakangnya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh air. Pemuda bermata merah itu tak lain adalah kembaran Ling Jueyun. Karena dia telah memahami kedalaman kedua hukum kematian,
Doppelganger mayat hidup, dia mampu membuat tiruan dari dirinya sendiri. Klonnya, tentu saja, tidak berjiwa, jadi bagaimana air pemadam jiwa bisa mempengaruhinya. Doppelganger bergabung dengan tubuh Ling Jueyun sambil memegang dadanya. Klik, Ling Jueyun membuka peti itu, memperlihatkan pedang lebar sepanjang 4 kaki. Berdasarkan auranya, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah senjata surgawi kelas raja yang telah dipupuk dengan energi asal surgawi Dewa Surgawi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya keberuntunganku tidak terlalu buruk. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dan mendorong Duan Lingtian. Jadi, apakah Anda akan mencobanya atau apa? Begitu suara Ling Jueyun jatuh, tubuh Duan Lingtian menghilang dari pandangan saat dia berjalan ke sebuah kotak kecil yang mengambang di air pemadam jiwa. Kotak itu tampaknya berukuran paling kecil di antara semua kotak dan peti yang mengapung di air. Demikian juga, air pemadam jiwa bergerak dan membubung lagi. Dihadapkan dengan air pemadam jiwa yang mengancam akan runtuh, Duan Lingtian tidak menghindar atau mundur. Bahkan sikapnya netral, tidak defensif maupun ofensif. Sepertinya dia akan mengikuti jejak Ling Jueyun dan membiarkan air jatuh menimpanya. Hah, Ling Jueyun terkejut saat melihat ini. Lagi pula, dia hanya bisa menyentuh air pemadam jiwa melalui doppelgangernya. Jika dia secara pribadi pergi untuk mengambil kotak itu, dia tidak akan pernah membiarkan air menyentuhnya. Untuk alasan ini, dia terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian tidak berniat untuk menghindari air pemadam jiwa sama sekali. Namun, betapa terkejutnya dia tidak berpikir Duan Lingtian dengan sembarangan membuang nyawanya. Tak perlu dikatakan, sisa peserta dari kelompok Duan Lingtian, termasuk Sue Jingyu, bahkan lebih terkejut. Mereka bingung, mereka tidak dapat memahami apa yang coba dilakukan Duan Lingtian. Bagaimanapun juga, tubuh fisik seseorang berbeda dari doppelganger. Bagaimana Duan Lingtian berencana untuk selamat dari air pemadam jiwa? Jika Duan Lingtian telah menggunakan teknik pertahanannya, mereka tidak akan terkejut. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang meragukan kekuatan Duan Lingtian. Namun, masalahnya adalah Duan Lingtian tampaknya tidak melakukan apapun untuk membela diri dari air pemadam jiwa. Apakah dia marah? Apakah dia pikir dia kebal seperti doppelganger Ling Jueyun? Dia akan membiarkan air pemadam jiwa menyentuhnya. Apakah dia mencari kematian? Gila, Duan Lingtian gila. Sementara itu, Dongfang Jinlun memandang Duan Lingtian dan mencibir sebelum berkata dengan nada menghina, mencari kematian. Oh ya juga, menonton Duan Lingtian. Sedikit kebingungan bisa dilihat di matanya yang jernih. Indra keenam seorang wanita jauh lebih tajam dibandingkan dengan pria. Meskipun sepertinya Duan Lingtian mencari kematian, instingnya memberitahunya bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Ada lebih dari memenuhi mata. Terlebih lagi, seseorang yang mampu memasuki kuil Dewa Surgawi bukanlah karakter yang sederhana. Dia pasti tidak akan bodoh dan mengadili kematian tanpa alasan. Mengerti, ketika Duan Lingtian meraih kotak itu, air pemadam jiwa jatuh menimpanya, secara efektif membasahinya. Dia merasa seolah-olah ember di atas ember berisi air sedingin es disiramkan padanya. Itu datang. Begitu air pemadam jiwa menyentuh Duan Lingtian, dia bisa merasakan kekuatan tirani dan destruktif melonjak ke tubuhnya, menuju ke jiwanya. Saat mendekati jiwanya, logam surgawi mendalam bersinar dengan cahaya keemasan yang dengan mudah menghentikan kekuatan destruktif dari menghancurkan jiwanya. Berbagai ekspresi, dari terkejut hingga tidak percaya hingga bingung, dapat terlihat di wajah semua orang saat mereka menyaksikan Duan Lingtian dengan selamat keluar dari air pemadam jiwa dan kembali ke posisinya. Tak perlu dikatakan, semua orang menjadi gempar ketika mereka sadar kembali. Surga, ini, apa yang terjadi? Dia, benar-benar selamat. Pemuda berbaju ungu ini pasti memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa yang berada di kelas Duke atau lebih tinggi. Saya mendengar senjata pertahanan jiwa dari tingkat itu dapat melindungi seseorang dari efek air pemadam jiwa. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang berpengetahuan dan berpengalaman. Mereka tidak segan-segan membuat dugaan sendiri. Senjata surgawi pertahanan jiwa pada atau di atas Duke Grade. Senjata surgawi pertahanan jiwa adalah yang paling langka. Biaya dari senjata surgawi kelas Duke pertahanan jiwa kira-kira sama dengan biaya senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Jika dia benar-benar memiliki senjata semacam itu, tidak heran dia mampu bertahan dari air pemadam jiwa dengan tubuhnya sendiri.
Senjata surgawi pertahanan jiwa ini akan memberinya semua keuntungan selama percobaan kedua kuil Dewa Surgawi. Ini benar-benar akan menjadi jalan-jalan di taman untuknya. Dengan senjata surgawi pertahanan jiwa ini, seolah-olah kotak dan peti disajikan di piring perak untuknya. Kelompok Duan Lingtian telah lama yakin akan kekuatannya dan tahu bahwa dia sama sekali tidak kalah dengan Dongfang Jinlun. Di sisi lain, orang-orang dari kelompok Dongfang Jinlun memandang Duan Lingtian dengan mata yang penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Jelas mereka semua mencari kesempatan untuk merebut senjata surgawi pertahanan jiwa darinya. Pada saat ini, Dongfang Jinlun melangkah maju dan menatap Duan Lingtian sebelum dia berkata dengan suara serak, "Bocah, kamu memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa di kelas Duke atau lebih tinggi." Meskipun tidak ada riak di matanya, dan acuh tak acuh seperti biasanya, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan dapat melihat keserakahan muncul di kedalaman matanya. Bab 3019, Senjata Surgawi Kelas Kaisar. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun harga senjata surgawi kelas Duke pertahanan jiwa kira-kira harga senjata surgawi kelas raja yang murni defensif, orang jarang menukar yang pertama dengan yang terakhir. Mereka yang memiliki senjata surgawi kelas Duke pertahanan jiwa bahkan tidak akan menukarnya dengan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif yang telah dipelihara oleh Dewa Surgawi. Bagaimanapun, senjata surgawi pertahanan jiwa sangat langka. Tidak hanya sulit untuk memalsukannya, tetapi bahan yang dibutuhkan untuk menempanya juga sangat langka. Tidak ada keraguan bahwa senjata surgawi kelas Duke pertahanan jiwa jauh lebih berharga daripada senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Senjata surgawi kelas Duke pertahanan jiwa dapat melindungi seseorang dari serangan jiwa oleh Duke Surgawi dan mereka yang lebih lemah. Selama itu bukan seseorang yang lebih kuat dari seorang Celestial Duke, sebuah Soul Defense Duke Great Celestial Weapon bahkan dapat memblokir serangan yang ditingkatkan dengan kedalaman hukum. Tentu saja, itu hanya pada premis bahwa penyerang belum sepenuhnya memahami kedalaman hukum. Jika penyerang benar-benar menguasai kedalaman hukum, senjata surgawi kelas Duke pertahanan jiwa bahkan tidak akan mampu memblokir serangan dari satu Duke Surgawi dasar. Kekuatan dari Soul Extinguishing Water lebih lemah daripada serangan yang didorong dengan kedalaman hukum dari Celestial Duke. Untuk alasan ini, senjata surgawi kelas Duke pertahanan jiwa akan dapat memblokirnya. Bocah, kamu memiliki senjata surgawi pertahanan jiwa di Duke Great atau lebih tinggi. Dongfang Jinlun menatap Duan Lingtian dengan rakus. Agak jelas bagi semua orang yang hadir di tempat kejadian bahwa Dongfang Jinlun mendambakan senjata surgawi pertahanan jiwa Duan Lingtian. Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh, "Mengapa? Apakah kamu menginginkannya? Jika Anda menyerahkan senjata surgawi pertahanan jiwa Anda, saya tidak hanya akan menyelamatkan hidup Anda, tetapi saya juga akan melindungi Anda dan memastikan Anda meninggalkan alam kuno surga selatan hidup-hidup," jawab Dongfang Jinlun. Pria muda berpakaian ungu itu bahkan belum berusia 100 tahun. Tidak mungkin pemuda itu mengancamnya. Bahkan jika pemuda berpakaian ungu memahami dua kedalaman seperti dia masih tidak takut. Dia tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya sambil terus berkata, "Meskipun tidak diragukan lagi, senjata surgawi pertahanan jiwa itu berharga, itu pasti tidak seberharga hidupmu." "Kamu benar." Duan Lingtian mengangguk lemah, setuju dengan kata-kata Dongfang Jinlun. Ini bukan hanya senjata surgawi pertahanan jiwa. Tidak ada harta yang sebanding dengan nyawa seseorang. Dongfang Jinlun berkata sambil mencibir, "Karena kamu mengerti, cepat dan serahkan senjata surgawi pertahanan jiwamu kepadaku. Kalau tidak, Anda akan menyesal jika saya bergerak." Dia hanya tertarik pada senjata surgawi pertahanan jiwa Duan Lingtian, dia tidak peduli dengan harta lain yang mungkin dimiliki Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan harta. Meskipun Dongfang Jinlun yakin dia akan mampu membunuh Duan Lingtian dan merebut senjata surgawi pertahanan jiwa, dia tidak ingin membunuh siapapun jika itu tidak perlu. Lagi pula, begitu 70% peserta telah jatuh, semua orang akan dikirim keluar dari alam kuno surga selatan. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di alam bawah untuk mencari lebih banyak harta dan pertemuan kebetulan. "Apakah begitu?" Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia berkata tanpa nada, "Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kamu akan membuatku merasa menyesal." Hanya dengan pikiran, dia mengerahkan kekuatannya yang terbengkalai di tubuhnya. "Karena kamu memiliki keinginan mati, aku akan memenuhi keinginanmu."
Dongfang Jinlun tidak menyangka Duan Lingtian begitu keras kepala. Ekspresinya menjadi gelap saat sambaran petir ungu melintas di sekujur tubuhnya. Bang! Pada saat berikutnya, pedang muncul di tangan Dongfang Jinlun sebelum dia tampak berubah menjadi petir raksasa dan melesat ke arah Duan Lingtian. Meskipun dia tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuknya, dia tidak menahan diri ketika dia menyerang. Lagi pula, dia tidak berani ceroboh. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan saat Dongfang Jinlun mendekat ke Duan Lingtian. Ketika Dongfang Jinlun hampir sampai ke Duan Lingtian, sebuah pedang 7 warna keluar dari tubuh Duan Lingtian. Pedang itu memancarkan cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Di antara 7 warna, cahaya ungu bersinar paling terang. Cahaya keemasan dan mustard juga bisa terlihat. Desir, siu. Seruan pedang berumur pendek terdengar di udara. Suara yang menusuk telinga menyebabkan para penonton tanpa sadar menggigil. Ekspresi ketakutan terlihat di wajah mereka ketika mereka melihat pedang 7 warna itu dengan tepat menembus dahi Dongfang Jinlun. Pedang 7 warna itu tidak menimbulkan banyak gangguan saat melayang di udara. Diam-diam dan mudah menembus dahi Dongfang Jinlun. Tampaknya semudah mematahkan ranting menjadi 2. Aliran darah menyembur keluar dari luka di dahi Dongfang Jinlun saat kekuatan kilatnya memudar. Meskipun dia telah meninggal, matanya terbuka lebar dan tubuhnya masih bergerak ke arah Duan Lingtian karena inersia. Duan Lingtian mengangkat tangan dan menghempaskan mayat Dongfang Jinlun dengan gelombang energi. Kemudian, dia mengumpulkan pedang Dongfang Jinlun, senjata surgawi kelas raja yang murni defensif, dan cincin tata ruang. Guyuran. Kerumunan akhirnya sadar kembali ketika mayat Dongfang Jinlun jatuh ke air pemadam jiwa. Pada saat ini, selain Ling Jueyin, semua orang, termasuk Ouya, jenius dari Sekte Frost, memandang Duan Lingtian dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Pedang. Sedikit kebingungan terlihat di mata Ouya ketika dia melihat pedang 7 warna yang menghilang ke telapak tangan Duan Lingtian. Meskipun metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia gunakan sebelumnya berisi hukum kedalaman elemen bumi-bumi, nilai mereka hanya di kelas raja atau lebih rendah. Satu-satunya alasan dia bisa membunuh Dongfang Jinlun adalah berkat pedang 7 warna itu. Apakah pedang itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan? Ouya terus berpikir, tidak. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya, jika itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan, Dongfang Jinlun bisa menghindari serangan dengan kecepatannya. Terlebih lagi, senjata surgawi kelas kerajaan tidak akan bisa bergabung dengan tubuh seseorang sedemikian rupa. Jangan bilang itu senjata surgawi kelas kaisar. Meskipun sebagian besar peserta tidak mengerti, ada beberapa peserta yang memiliki pemikiran yang sama dengan Ouya juga. Mereka yang tidak sadar terkejut ketika melihat pedang 7 warna memasuki tubuh Duan Lingtian. Mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Surga, apa yang baru saja saya lihat? Pedang itu kembali ke tubuh Duan Lingtian. Senjata macam apa itu? Senjata surgawi kelas kerajaan. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Bagaimana itu bisa masuk ke tubuhnya? Jangan bilang Duan Lingtian menciptakan dunia kecil di tubuhnya. Mustahil, dia hanya seorang surgawi tertinggi surgawi. Hanya Celestial Dukes atau mereka yang lebih kuat yang mampu menciptakan dunia kecil. Lalu, bagaimana kamu menjelaskan apa yang terjadi? Meskipun seorang Celestial Duke dapat menciptakan dunia kecil di dalam tubuh mereka, mereka tidak akan menyimpan Celestial Weapons mereka di sana. Bagaimanapun juga, sangat merepotkan untuk mengambil Celestial Weapons dari sana. Jauh lebih nyaman untuk menyimpannya di cincin tata ruang. Seorang setengah baya berspekulasi dengan suara lembut. Jika saya tidak salah, pedang 7 warna itu seharusnya menjadi senjata surgawi kelas kaisar. Suaranya bergetar ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Senjata surgawi kelas kaisar. Setelah mendengar kata-kata ini, Sui Jingyu dan yang lainnya benar-benar terkejut. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mereka bahkan tidak berani memikirkan senjata surgawi kelas kaisar. Di seluruh wilayah surga selatan, jumlah senjata surgawi tingkat kaisar dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut saat mengetahui Duan Lingtian memiliki senjata surgawi kelas kaisar? Siapa Duan Lingtian? Sui Jingyu, yang telah bertarung dengan Duan Lingtian sebelumnya, merasakan tubuhnya bergetar ketika dia sadar kembali. Jika seseorang telah memberitahunya bahwa surgawi tertinggi surgawi memiliki senjata surgawi tingkat kaisar sebelum ini,
dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Di semua wilayah surga selatan, bahkan generasi selanjutnya dari Dewa Surgawi Surga Selatan tidak memiliki senjata surgawi tingkat kaisar, apalagi surgawi tertinggi surgawi. Siapa Duan Lingtian? Kenapa dia memiliki senjata surgawi kelas kaisar? Apakah ini lelucon? Senjata surgawi kelas kaisar. Saya tidak berharap saya bisa melihatnya dalam hidup saya. Banyak peserta menatap Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Seorang pria muda berspekulasi dengan keras. Apakah mungkin dia memperoleh senjata surgawi kelas kaisar di alam kuno surga selatan? Setelah mendengar ini, banyak orang tidak setuju dengannya. Kau terlalu banyak berpikir. Apalagi alam bawah surga selatan kuno, tidak ada senjata surgawi tingkat kaisar bahkan di alam tengah dan alam yang lebih tinggi. Bahkan penguasa surgawi berjudul dari wilayah surga selatan hanya akan menghadapi senjata surgawi kelas kaisar jika mereka sangat beruntung. Tidak mungkin alam kuno surga selatan memiliki senjata surgawi kelas kaisar. Bab 3020, Tujuan Akhir Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Senjata Surgawi Kelas Kaisar. Jejak penghinaan melintas di wajah Ling Jueyun ketika dia mendengar diskusi orang banyak. Duan Lingtian telah menggunakan artefak sebelumnya. Bagaimana senjata surgawi tingkat kaisar dibandingkan dengan artefak? Selain itu, artefak Duan Lingtian adalah artefak yang menonjol. Orang-orang dari pihak Ouya terus berdiskusi di antara mereka sendiri. Sayangnya, semua ingatan yang berhubungan dengan kuil Dewa Surgawi akan terhapus begitu kita pergi. Sudah ditakdirkan bahwa tidak ada yang akan mengingat senjata surgawi kelas Kaisar Duan Lingtian. Jika berita menyebar bahwa Duan Lingtian memiliki senjata surgawi tingkat Kaisar, apalagi mansion Nether yang mendalam, itu akan menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah surga selatan. Yah, aku yakin Duan Lingtian tidak akan mengeluarkan senjata surgawi kelas kaisar jika ingatan kita tentang kuil Dewa Surgawi tidak akan terhapus. Lagi pula, bahkan jika dia memiliki latar belakang yang luar biasa, itu tidak akan bisa menghalangi orang lain untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan senjata surgawi tingkat kaisar. Saya tidak setuju. Dalam keadaan sebelumnya, saya tidak berpikir dia punya pilihan lain selain mengeluarkan senjata surgawi kelas kaisar untuk membela diri melawan Dongfang Jinlun. Di sisi lain, orang-orang dari kelompok Duan Lingtian, termasuk Sue Jingyu, mencibir ketika mereka mendengar diskusi kelompok lain. Banyak dari mereka berbicara satu demi satu. Bahkan jika Duan Lingtian tidak memiliki senjata surgawi kelas kaisar, masih tidak ada alasan baginya untuk takut pada Dongfang Jinlun. Tepat sekali. Meskipun Dongfang Jinlun telah memahami dua kedalaman dari hukum guntur dan sangat kuat, tidak mungkin baginya untuk membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian juga telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Selain itu, salah satu kedalaman adalah kedalaman defensif. Meskipun Dongfang Jinlun sangat kuat, dia tidak akan mampu menembus pertahanan Duan Lingtian. Karena kecepatan Duan Lingtian sedikit lebih lambat, pertarungan antara keduanya mungkin akan berakhir seri jika Duan Lingtian tidak menggunakan senjata surgawi kelas kaisar. Saya tidak setuju. Menurut pendapat saya, bahkan jika Duan Lingtian tidak menggunakan senjata surgawi tingkat kaisar, dia masih bisa membunuh Dongfang Jinlun, kata Sue Jingyu. Tidak ada yang lebih jelas darinya dalam hal kekuatan Duan Lingtian. Kata-kata Sue Jingyu dan yang lainnya menyebabkan kegemparan di antara Ouya dan yang lainnya. Duan Lingtian telah memahami dua kedalaman dari hukum bumi. Mereka tidak punya alasan untuk membohongi kita. Sepertinya mereka juga tidak berbohong. Bukankah Duan Lingtian lebih muda dari 100 tahun? Dia memahami dua kedalaman dari bumi hukum sebelum mencapai usia 100. Dia benar-benar monster. Menakutkan. Dia terlalu menakutkan. Tepat sekali. Dia jenius yang jarang terlihat. Sementara itu, Ouya memandang Duan Lingtian dengan ketakutan. Satu di antara, Sue Jingyu tertawa. Apakah kamu melihat orang lain dalam kelompok kami yang menggunakan undead doppelganger sebelumnya? Ini adalah kedalaman dari hukum kematian, salah satu dari 4 hukum tertinggi. Dia juga lebih muda dari 100 tahun. Kata-kata Sue Jingyu mengalihkan perhatian semua orang dari Duan Lingtian ke Ling Jueyun. Yang lain telah melupakan Ling Jueyun karena keributan yang disebabkan Duan Lingtian. Saat ini, ada ekspresi ketakutan di wajah mereka juga ketika mereka melihat Ling Jueyun. Doppelganger mayat hidup. Doppelgangernya berasal dari doppelganger mayat hidup. Dia memahami hukum kematian. Hukum kematian adalah salah satu dari 4 hukum tertinggi.
Seseorang tidak dapat menemukannya dalam metode surgawi atau kemampuan surgawi. Seseorang hanya dapat menemukannya jika dia sangat beruntung. Dia benar-benar kurang dari 100 tahun yang lalu, seseorang berteriak setelah menyelidiki Ling Juyun dengan kesadaran surgawinya. Untuk memahami hukum kematian dari undead doppelganger, dia harus sepenuhnya memahami hukum kematian dari kedalaman dasar, kedalaman elemental kematian. Dengan kata lain, dia telah memahami dua hukum dari hukum kematian. Kapan orang aneh yang menakutkan seperti itu muncul di rumah Nether yang mendalam? Sementara perhatian semua orang tertuju pada Ling Juyun, Duan Lingtian membuka kotak kecil di tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, itu kosong. Setelah melihat ini, Ling Juyun berkata sambil tertawa, sepertinya kamu tidak seberuntung aku. Duan Lingtian mengabaikan Ling Juyun. Dia terbang keluar dan terus mengambil kotak dan peti. Selama ini, tidak ada yang berani mengganggu Duan Lingtian. Bahkan Ouya tidak berani bersaing dengan Duan Lingtian untuk memperebutkan kotak dan peti. Lagi pula, siapa yang tahu jika itu akan menimbulkan kemarahannya? Satu-satunya orang yang tidak gentar dan tidak terpengaruh oleh Duan Lingtian adalah Ling Juyun. Dia bergabung dengan Duan Lingtian dan mulai mengambil kotak dan peti dari Soul Extinguishing Water. Yang lain hanya bisa menonton dengan iri. Namun, mereka tidak terlalu kesal. Lagi pula, selain Ouya, bahkan jika Duan Lingtian dan Ling Juyun tidak ada, mereka masih tidak mampu mengambil kotak dan peti dari Soul Extinguishing Water. Ouya, yang mampu mengambil kotak dan peti, tidak bergerak karena dia takut pada Duan Lingtian yang memiliki pedang surgawi kelas kaisar. Dalam waktu sekitar 15 menit, Duan Lingtian dan Ling Juyun telah mengumpulkan hampir semua kotak dan peti di Soul Extinguishing Water. Kebanyakan dari mereka kosong. Pada akhirnya, Duan Lingtian memperoleh 5 senjata surgawi kelas raja, 3 botol pil, dan 6 jimat surgawi. Di sisi lain, Ling Juyun memperoleh 6 senjata surgawi kelas raja, 2 botol pil, dan 3 jimat surgawi. Guyuran, guyuran, guyuran. Setelah Duan Lingtian dan Ling Juyun mengumpulkan semua peti dan kotak, air pemadam jiwa mulai melonjak dan bergolak lagi sebelum perlahan menghilang ke tempat asalnya. Hanya dalam sekejap mata, air pemadam jiwa menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena 2 mayat di tanah, mereka akan mengira mereka sedang bermimpi. Segera setelah air pemadam jiwa menghilang, Duan Lingtian merasakan gangguan di udara. Tidak butuh waktu lama sebelum energi mistis melonjak dari segala arah dan menyelimuti dirinya dan peserta lainnya. Ini, kami mengubah lokasi. Terlepas dari kekuatan energi yang luar biasa, yang lain bisa merasakan itu tidak berbahaya. Itu hanya mengangkut mereka ke tempat lain seperti perahu. Semuanya dibawa ke tempat yang gelap. Pada saat yang sama, suara yang semua orang curigai milik Dewa Surgawi Surga Selatan terdengar di telinga mereka. Selamat, kalian semua telah melewati ujian kedua di kuil Dewa Surgawi. Kalian sekarang menuju ke tujuan akhir di kuil Dewa Surgawi. Tujuan akhir, ujiannya selesai secepat ini. Tempat seperti apa tujuan akhir? Apakah kita semua akan dipindahkan ke tempat yang sama? Sepertinya begitu, seseorang berkata sambil menghela nafas. Jika itu masalahnya, sepertinya kita ditakdirkan untuk meninggalkan kuil Dewa Surgawi dengan tangan kosong. Tepat sekali, mustahil bagi kita untuk mendapatkan harta karun dengan 2 orang aneh itu. Senyum pahit terlihat di wajah semua orang, termasuk Ouya, ketika mereka mengetahui kemungkinan bahwa mereka dikirim ke tempat yang sama. Sementara itu, di tengah Scaling Cloud Lake, di luar surga selatan alam kuno, Jin Lun, tangisan sedih bergema di udara. Seorang pria parubaya berpakaian hijau berdiri membeku dalam kesedihan dan ketidakpercayaan. Salah satu nama di papan skor tiba-tiba menghilang. Kehebohan pecah ketika orang-orang di atas Scaling Cloud Lake mengetahui tentang kematian Dongfang Jinlun. Dia adalah putra dari tuan kedua klan Dongfang. Nama Dongfang Jinlun telah menghilang. Dongfang Jinlun adalah putra paling berbakat dari tuan kedua klan Dongfang. Selain itu, dia adalah orang paling berbakat yang muncul di klannya. Aku tidak percaya bahkan orang seperti dia meninggal. Ada desas-desus bahwa Dongfang Jinlun telah memahami 2 kedalaman dari hukum guntur. Terlepas dari kedalaman dasar, kedalaman elemen guntur, dia juga telah memahami kedalaman petir. Kedalaman petir, itu salah satu kedalaman paling praktis dari hukum guntur. Ini adalah kedalaman ofensif dan gerakan. Dengan kekuatan seperti itu, dia masih mati.
Siapa yang cukup kuat untuk membunuh orang seperti dia? Ini adalah kematian orang kedua yang telah memahami dua kedalaman. Pertama, Sima Chun dari klan Sima, dan sekarang, Dongfang Jinlun dari klan Dongfang. Mungkinkah salah satu dari puncak surgawi tertinggi surgawi yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan telah memahami tiga kedalaman dari sebuah hukum? Itu sangat mungkin. Kalau tidak, bagaimana Sima Chun dan Dongfang Jinlun bisa mati? Kematian Sima Chun dan Dongfang Jinlun menyebabkan suasana menjadi berat. Semakin banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke papan skor pada saat ini. Hanya beberapa poin yang memisahkan nama-nama di papan skor teratas. Tempat pertama ditempati oleh seseorang bernama Murong Xiao Xiao sementara Duan Lingtian dan Ling Jue Yun masing-masing menempati tempat kedua dan ketiga. Sementara itu, Hu Lin Yi, Kaisar Negara Pendukung Musim Gugur, terlihat sangat bersemangat saat melihat nama Duan Lingtian di tempat kedua di papan skor. Selama Duan Lingtian mempertahankan peringkatnya, dia akan dihargai dengan mahal oleh 3 sekte dan 2 klan. Duan Lingtian masih di tempat kedua meskipun poinnya telah meningkat pesat. Jika saya tidak salah, Murong Xiao Xiao adalah anggota paling luar biasa yang muncul di klan Murong, klan kelas 7, dalam 10.000 tahun terakhir. Apalagi, dia juga perempuan. Namun, Ling Jueyun hanya beberapa poin di belakang Duan Lingtian. Hu Linyi mengepalkan tangannya, jelas cemas Ling Jueyun akan menyusul Duan Lingtian.